untuk apa? Bahkan kamu tahu nggak, banyak paus-pausmu mengeluarkan doktrin Alexander ke-6, doktrin perbudakan, kolonialisme, doktrin interketera dalam bula kepausan yang baru dibatalkan tahun 2023 kemarin. Mati kalian kalau nggak ikut, karena memang kalian ngikutin ajaran yang keji dalam Islam. Bilang keji nih, masa kalau nggak ikutin imam dibunuh? Kami kalau nggak ikutin Nabi Muhammad nggak dibunuh loh, cuman kami berdosa aja karena nggak ikut sunnah dia, rugi. Ya, jadi ini nih agama apaan ini kayak gini nih ngajar? Masa kami harus ngikutin tradisi imam kayak gini? Masa kamu suruh kami umat Islam ngikutin ajaran kejam begini? Nggak ikut kata imam mati. Kamu bilang tentang keimaman, tentang gimana saya? Saya lebih baik jadi ateis kalau harus ngikutin ajaran yang kalau nggak ngikutin kata imam dibunuh kayak gini. Ajaran biadab ini loh. Nih, kalian bayangkan loh. Kalau sempat si Joseph ini jadi imam, teman-teman. Kalau dia bilang apa namanya si Edis itu harus di anatema, dibunuh sama Katolik. Karena kalau nggak ikutin kata imam harus mati. Orang itu harus mati nih. Ini tradisi imam Yahudi yang diikuti si Katolik nih. Habis. Itu kenapa Paus itu bisa ditolak? Habis. Sadar waktu lah. Kayaknya saking susah gitu lawan Joseph sampai kemana-mana bahasnya malah wah inkuisisi, tema lari dari tema, nanti diminta data. Oh kan kita nggak lagi bahas itu Joseph. Curang ini perempuan satu ini emang pantas lah otaknya separuh lah ya, nggak ngerti cara dialektika debat. Ngomong tinggi, saya ini orang intelektual. Terima. Saya ini orang intelektual, nggak ngerti debat. Udah terima, saya giliran ngomong, saya ini orangnya fair. Sekarang giliran saya ngomong, nggak terima. Giliran saya ngomong, kenapa takut? Terima. Terima. Minta dalil otak separuh ya, Dek. Kalau ada nanti saya Udah, waktu itu kemarin yang Amanandar kau kabur. Iya, saya minta. Nggak bisa nanti beda tema nanti. Giliran ini minta dalil. Giliran tadi saya bilang katanya saya ngakunya menjelaskan Chihuahua nggak dimintain, nggak ada. WhatsApp lu separuh. Udah diem. Nah kita buktikan ketika. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan saya di channel Penabur Benih. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita mendengarkan diskusi antara Uniriva dengan Joseph, di mana mereka mendiskusikan tentang Al-Quran dan juga Bible. Mari kita menyimak dan juga mendengarkan diskusi ini sehingga kita juga boleh menambah wawasan dan juga saling memahami perbedaan satu dengan yang lain. Karena itu, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Penabur Benih, jangan lupa membantu subscribe, like, komen, dan share sehingga banyak orang yang mendengarkan kabar baik dan juga tidak diizinkan untuk berkomentar negatif, melainkan memberikan argumen yang mampu untuk membantah dalil-dalil yang dibagikan oleh kedua belah pihak. Mari kita menyimak video berikut ini. Kalau entar sok datang utang, mending diskusinya juga entar sok gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika diskusi, tolong hargai bagaimana lawan berbicara, baik masing-masing pihak, dan ini sebagai juga reminder bagi diri saya untuk memperhatikan lebih baik dan menyimak ketika ditampilkan data supaya nanti tidak terjalin atau tidak terjadi sesuatu yang dinamakan dengan miscommunication atau miscom. Kenapa? Karena supaya tidak mengulang apa yang sudah dijelaskan atau apa yang sudah ditanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait tentang tema-tema yang diajukan, saya setuju dan saya sepakat jikalau memang untuk dibahas. Tetapi, alangkah baiknya, pertama, ketika ingin mengajukan suatu tema, jangan terlalu menarasikan dengan seolah-olah Anda itu mempunyai kemampuan kapasitas sehingga Anda berani menggunakan istilah petinggi. Kenapa? Terakhir dari kita diskusi dengan Bang Nandar, Anda tidak lagi berani melanjutkan diskusi ketika saya menampilkan data yang terakhir, yaitu tentang perempuan yang otaknya separuh. Itu yang keempat. Yang terakhir dari saya, tentang tema-tema yang diajukan. Saya juga ingin mengajukan alternatif yang sebenarnya sama dengan tema agama tumbal yang tadinya mau dibahas sama Uni, yaitu penyembahan yang benar dalam perspektif Abrahamik. Karena Islam, Kristen, Yahudi dikenal atau secara luas diakui sebagai Abrahamic religion. Nah, bagaimana penyembahan yang benar dalam Abrahamic? Secara Abrahamic penyembahan yang benar seperti apa? Nanti kita akan nyambung ke TUMBAL karena di situ mungkin Uni sudah tahu nanti ada kurban persembahan dan seterusnya. Begitu gimana kalau temanya itu terakhir? Boleh. Memang pokoknya kita di sini pembuktian bahwa ada agama tumbal, agama pagan, dan ada agama samawi. Mungkin itu yang lebih tepatnya. Kita di sini sedang berusaha membuktikannya. Kita kan beda agama nih, ya kan? Saya Islam, kamu Katolik. Ini harusnya Kita jangan sedang dimulai dulu membuktikan deh. di antara pemanasan aja dulu. Saya juga buka data kan. Jadi di sini kita sedang pembuktian di antara kedua agama ini ada agama tumbal yang datang dari iblis, ada agama yang datang dari agama Abrahamik. Ya, itu yang sedang kita coba upayakan untuk pembuktian. Betul? Betul. Nah, saya mau prolog dulu di YouTube saya bentar ya. Ini kan pemanasannya belum mulai nih. Kamu ini aja dulu. Mute ya. Ya, di mute ya. Oke.
Oke, baik, ready teman-teman, selamat malam, salve, shalom aleichem, besem, Yeshua HaMashiach, yang di TikTok dan di YouTube ya teman-teman ya. Doakan semoga jaringan lancar, tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya diskusi dengan Unirifa hari ini, kita berdiskusi ya, debat dengan tema apa tadi, penyembah yang benar, seperti yang saya bahas dengan Yusuf PI dan Nandar. Kalau lihat dari previous debat saya dengan Yusuf PI dan Nandar, Islam kan nggak ada kasih data apa-apa kan tentang penyembah benar secara Abrahamik kan. Dibahas sholat, katanya jangan bahas sholat lah kan Islam nyembah Allah dengan sholat, mau bahas apa lagi? Nanti kita akan buktikan ya, penyembahan yang benar. Ini suka ada cepu Islam, saya tahu ya, semangatnya Islam cepuin ke Unirifa, nanti data-datanya kita akan temukan bagaimana dalil-dalil. Iya, saya pasti akan jaga emosi. Terbukti yang sering kena ban itu sekarang Islam. Dulu saya sering kena ban karena memang saya emosi, sekarang saya sudah jarang ya. Saya udah mulai belajar mengontrol emosi. Buktinya saya, puji Tuhan, bukannya saya sombong ya. Tuhan hindarkan saya dari kesombongan dan keangkuhan. Udah nggak pernah, selain karena saya pakai akun luar, saya juga udah nggak pernah marah-marah gitu. Ya. Tuh, mana buku saya? Tolong bantu tap-tap layar ya. Bantu share-share kita ini dulu. Kita pemanasan dulu sama Rifa ini. Mana ya bukuku? Bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oh, ini dia. Kasih paham si nenek ya, semoga dia paham. Kalau nggak paham ya sudah, serahkan kepada Muhammad. Rifa nggak mau dengar ya, nanti biarkan dia dengan Tuhannya sendiri dan Muhammad ya. Tujuan saya debat itu bukan ke Rifa. Saya sebenarnya nggak bodo amat sama Rifa, sama Nandar, sama Yusuf PI, sama siapa-siapa lagi. Saya pentingin orang-orang yang ada di sana dan teman-teman sesama Kristen itu yang mau mendengar ya. Kan mau nggak mau mereka mendengarkan saya, betul nggak? Di waktu yang kita punya ini 5 menit ini, kita punya kesempatan untuk menginjili mereka. Kita punya kesempatan untuk menjawab tuduhan mereka. Walaupun mereka nanti memelintir, tapi saya yakin ada orang-orang cerdas yang hatinya mulai terketuk, yang kemudian melalui live-nya Unirifa, kemudian jadi kenal saya, kemudian nanti dari live saya dia bisa belajar kemana-mana. Gitu, ya kan? Gak apa-apa. Ingat kata Tuhan Yesus ya, lihat aku telah mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hal-hal yang telah kita saksikan melalui kitab suci, kita lihat para rasul bisa mewartakan Injil di tengah-tengah penganiayaan. Kita lihat para rasul bisa mewartakan Injil di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan apapun, mereka tetap bisa melaluinya dengan berhasil. Gitu. Jadi kita sebagai orang Kristen yang hidup di dunia modern, tidak ada lagi penghambat, tidak ada lagi penghalang, maka kita bersyukur di kesempatan ini kita juga mewartakan Injil. Sebab itu kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami. Engkau perkenankan kami berkumpul dan mendengarkan juga, sekaligus sembari mewartakan Injil sukacita yang telah diwartakan melalui penyertaan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya bahwa setiap dari kami adalah orang-orang yang Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Makanya Bapa, sertailah kami selalu. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami wartakan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berkata-kata, dan ajarilah kami dengan roh hikmat dan kebijaksanaan agar kami mau dan mampu untuk menguasai diri kami. Kami percaya bukan karena kami yang mampu dan melakukan itu semua, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami. Berkat perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa supaya agar yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami percaya 1-2 orang berkumpul demi nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan Yesus Tuhan kami Yesus Kristus, maka Engkau hadir. Allah Tritunggal Maha Kudus hadir. Maka ya Bapa, perkenankanlah kami bersama dengan para orang kudus-Mu dan para malaikat-Mu untuk memuji dimanapun berada, supaya juga melalui aplikasi TikTok saat ini kami mau mewartakan kebenaran dan keselamatan yang telah Putra-Mu nyatakan kepada setiap dari kami. Kami juga mau mendoakan terkhusus untuk saudari kami, Unirifa, dan teman-teman lainnya yang belum menerima keselamatan dan menyangkal. Kiranya dengan urapan Roh-Mu yang kudus, Engkau mengurapi mereka dan menggerakkan hati setiap dari mereka, supaya dengan kehendak bebas yang telah Engkau berikan kepada setiap manusia, mereka pakai untuk mengenal dan menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa ini dengan perantaran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dalam Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Thomas Aquinas, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Bunda Maria, Bunda Allah, Santo Mikael, Malaikat Agung, doakanlah kami. Para kudus dan malaikat-malaikat agung, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Kita lanjut ya. Udah nih, Uni. Uni udah belum? Oh, nggak dengar, dia belum dibuka. Uni udah habis waktunya. 5 sampai Saya terakhir. 13. 5 sampai 13. Uni, lama dia kalau nyusun data nih, aku nggak demen ini waktunya. Ih. Sabar ya Bantu tap-tap teman-teman ya, layar. kita pemanasan dulu. Ini saya sudah buka suaranya. Udah kapan? Mulai. Satu kali lagi. Saya lagi kumpulin data. Satu kali lagi. Oke lah.
satu kali lagi datanya. Kayak ada aja paling iris kuping saya. Data paling banyak itu data Alkitab. Iris kuping saya. Iris kuping saya. Ayo 634 iris kuping saya. Data paling banyak mereka pakai data Alkitab. Ya, data paling banyak itu data Alkitab. Betul nggak teman-teman? Sering kita diskusi, sering kita temukan ketika diskusi debat sama mereka. Banyak kan baca Alkitab. Saya diskusi sama Nandar, Nandar malah baca Alkitab. Nggak malu lagi cengar-cengir. Wah iya, dengan suara falesnya. Diskusi sama Yusuf PI, Uncup. Saya pikir si Uncup Ustadz jadi ngerti gitu kan ya. Kagak ada baca Al-Quran. Saya sampai akhir saya bingung ini data dari mana, Al-Quran apa gitu kan. Kita bahas sholat ya kan. Ingat gak waktu saya diskusi sama Yusuf PI? Dia kan bilang, oh dalam Islam itu penyembahan itu sholat. Kita bahas sholatnya malah katanya baper. Kenapa jadi bahas sholat? Kan kita bahas penyembahan. Ya Islam nyembah dengan cara sholat. Nggak mau dibahas sholatnya nggak usah sholat gitu loh. Bingung kan? Jadi gini teman-teman, perhatikan, harap mau apa ya, menjadi sekali aja ikut di barisan saya untuk menjadi point of view Joseph ketika diskusi sama mereka. Teman-teman catat. Kalau ada buku catat, kalau nggak ada ambil buku atau pakai handphone yang lain, buka notes, buka catatan, catat setiap mereka ngomong. Kenapa? Mereka itu seperti ya betul ular beludak gitu loh. Ini nih, ntar misalkan ronde ini ngomong apa? Ntar ronde yang lain nanti kita bahas yang mereka omongin, nanti mereka pelintir, mereka twist, betul nggak? Mereka putar balikan, sering kayak gitu mereka. Tebel saya, sering kayak gitu mereka. Nanti dibilangnya, oh Joseph kok jadi kemana-mana lah. Saya itu nggak mungkin bahas sesuatu yang nggak pernah disebutkan. Ini semua catatan debat saya ini begini nih sama Yusuf PI kemarin. Masa iya saya ngada-ngada? Ya, ya jadi teman-teman mohon nanti kesediaannya selain mendukung dan doa. Terima kasih teman-teman yang juga tetap layar dan memberikan berkat melalui gift ya. Nanti coba sambari mendengar, menyimak secara seksama data-data apa saja, argumen-argumen apa saja yang dikeluarkan oleh Islam nih, Unirifa. Nanti kita lihat ya. Dia ini ngomong apa aja, nanti saya tanggapin apa aja, kita lihat ya. Nyambung nggak kira-kira? Alah belum apa-apa udah framing Islam jangan cengeng. Saya udah biasa di framing, saya biasa aja. Udah jangan cengeng. Saya lagi mengajak teman-teman untuk diskusi secara netral. Maksud saya untuk membuktikan omongan saya gitu loh. Justru saya mengajak teman-teman netral. Kalau nggak percaya buktikan sendiri. Kalau Islam ngomong catat, simak, dengarkan baik-baik. Nanti ketika giliran saya berbicara, saya tanggapi, teman-teman buktikan. Saya menanggapi sesuai nggak dengan apa yang mereka jelaskan gitu loh ya. Kasian pengikut Muhammad. 4 hari lagi ada salah satu peristiwa bersejarah di mana 4 hari lagi kita akan menyaksikan suatu kejadian luar biasa di mana menjadi salah satu inspirasi film kartun dan juga film fiksi lainnya, di mana ada sosok orang buta huruf baru keluar dari goa hanya mengandalkan mimpi. Beliau bisa pergi dari langit ke-1 tembus ke langit ke-7 dengan menggunakan siliman hewan. Ya, berbadan manusia, atasnya, bawahnya bertubuh binatang. Seperti apa? Film Narnia. Saya curiga siluman di film Narnia. Teman-teman ada film Narnia udah nonton? Atau film Harry Potter? Ini ada siluman yang ikut berperang bersama Harry Potter dan teman-temannya untuk menjaga Hogwarts. Itu jangan-jangan dari Baginda itu kan? Makhluk mitologi. Ini sebenarnya masuk ajaran pagan. Cuman kalau kita bahas luas nanti jadi kemana-mana. Jadi kita bahas penyembah yang benar dulu ya. Semua posting ulang ya, posting ulang. Curhat anak Paulus. Bukan, saya lagi curhat tentang dongeng, tentang fiksi, novel. Makasih Bang M. Bang M tuh jadi tim hore di bawah. Bang M tim hore di bawah. Nanti yang kalah apa Bang M? Kita challenge siapa Bang M? Challenge siapa Bang M? Yang kalah suruh apa? Yang kalah suruh apa teman-teman? Joseph. Udah dibuka. Udah. Dah. Oke. Oke, sip. Siapa dulu nih? Aku dulu nggak apa-apa. Tapi udah tahu kan aturan berdebat kayak kemarin waktu sama Bang Nandar sama ini, Uni mungkin udah tahu ya. Bukan ini jadi urutannya gitu, lebih ke urutannya. Berapa sesi nih biar saya catat nih. Berapa kali nih? Ini kan berarti kita mulai di jam prolog. Kan prolog. Ini kan kita mulai jam 8. Prolog. Ya prolog 1. Prolog 1. Terus baru nanti kedua menanggapi prolog. Bukan dong. Prolog ya benar, prolog 1. Saya prolog, Uni prolog baru menanggapi. Kemudian roda berikutnya argumentasi bertanya seperti biasa sampai dengan closing. Sudah seperti itu aja yang biasa. Oke, 5 kali aja ya, 5 kali ya. Jadi maksudnya 5 kali di luar daripada closing dan pembukaan gitu.
Iya, jadi 7 kali sebenarnya. Prolog 1 kali satu-satu. Habis itu menanggapi 6, berarti 6. 3 kali 3 kali. Aku 3, kamu 3. Habis itu baru closing 1 kali 1 kali. Oh gitu. Oke. 3 kali 3 kali. Nah, Besok urutannya. lagi sambung lagi tema baru. Oke. Terus urutannya. Kan aku nanggapin prolog kamu nih sambil aku kasih pertanyaan di belakang. Gitu terus. Jadi bertanya itu pas waktu Bukan. menanggapi Jadi itu langsung. kayak prolog, kan yang pertama membuka siapa? Aku kan membuka pertama. Aku membuka pertama, Kan jadi nanti di kamu- akhir di closing aku 10 menit menanggapi terakhir dan closing. Baru nanti Uni setelah aku closingannya, karena Umi pembuka kedua. Waktu diskusi sama Bang Oke. Nandar sama Berarti Yusuf Bang 10 menit Ustadz juga. Yusuf kayak gitu. 10 menit 10 menit. 10 menit Enggak, 10 menit. 10 menit khusus aku karena aku yang membuka pertama. Jadi aku punya privilege 5 menit nanggapi terakhir dan 5 menit langsung closing. Jadi langsung nyambung. Itu Baru nanti kemarin aku 5 sama, menit terakhir gitu. iya, 5 menit yang ini baru terakhir closing. Kemarin sama Ustadz Yusuf PI kayak gitu, sama Bang Nandar kayak gitu, sama Bang Kok Kores kayak gitu? Lu pertama 5 menit pertama, gua dapat 5 menit pertama. Kenapa lu dapat privilege 5 menit? Alasannya Karena aku kenapa? yang membuka di awal. Gitu loh. Ya kan sama aja, gua juga 5 menit di awal. Uni kalau mau protes ke Bang Nandar, ke Bang Kores, ke Bang Dalman, ke Ustadz Yusuf yang pertama kali ngebuat aturan kayak gitu. Dulu awal juga saya protes kayak gitu. Terus saya disuruh terima. Nggak, ini Betul kan nggak, teman-teman? lu kan diskusinya kan sama gua. Kan sama Iya. Uni. Enggak, Uni tanya dulu. Diskusinya sama siapa? Sama Uni, sama Daman atau sama Nandar? Sama Uni kan? Ya sekarang Maka dari information aturan sama itu, siapa? Sama Uni. dari rules kayak gitu, maksudnya biar mempermudah. Aturan itu bukan biar aturan bisa baku. Nggak, gini aja deh, kita kan berdua nih diskusi. Kita sepakati berdua aja, jangan bawa orang lain lah. Kalau Joseph kesepakatan dengan orang lain itu nggak ada urusannya dengan Uni. Satu ya. Bukan kesepakatan Pertama, orang lain. Kita itu Loh, tuh ini sudah kita jadi berdua aturan diskusi. baku. Loh, aturan baku dari mana itu? Gua kok nggak tahu. Ini loh, pertama lu prolog, gua prolog. Abis itu lu tanggapin prolog gua, abis itu gua tanggapin prolog lu. Abis itu lu nanggapin lagi, gua tanggapin lagi, abis itu lu terus gua lagi, pas. Nah, terakhir lu 5 menit closing, gua 5 menit closing. Nih, Joseph, Uni, Joseph, Uni, Joseph, Uni, Joseph, Uni, Joseph, Uni terakhir. Kan gitu Oke lah kalau selang-seling. mau kayak gitu. Oke lah kalau mau kayak gitu. Ya iyalah. Kan diskusinya sama gua nih, gua bikin alurnya nih silang-selingnya nih, lihat nih. Nih, ya. Joseph sekali, Uni sekali. Iya udah, Pindah saya lagi terima. Joseph sekali, Uni sekali. Saya terima, Udah. saya juga fleksibel kok. Saya diatur ke sana atur ke sini, saya nurut kok. Beda ya, gitu teman-teman ya. Nggak ada yang dapat privilege sama aja ya. Emang lu nanti dapat privilege. Ya, bentar guys, kita di sini. Oke, lanjut ya. Siapa nih? Lu pertama, ayo. Gua tutup, gua mute suara gua. Silakan, bentar gua mute dulu. Ya nggak usah di mute ya. Oke, mulai. Baik, shalom salve teman-teman semuanya. Hari ini kita masih membahas tema yang kemarin saya bahas dengan Yusuf VI dan Nandar mengenai penyembah benar dalam perspektif Abrahamik. Sekali lagi dalam perspektif Abrahamik ya. Kita akan menemukan solusi bagaimana menyembah yang benar dalam Abrahamik, karena Islam, Yahudi, dan Kristen mengaku sebagai Abrahamik. Karena saya adalah orang Katolik, maka izinkan membuka dalam perspektif gereja Katolik dalam prolog sesi untuk tema kali ini. Bagaimana penyembahan yang benar dari Israel kuno menuju gereja Katolik sebagai kepenuhan wahyu Allah yang sempurna melalui Yesus Kristus. Yang pertama, dalam perspektif gereja Katolik, penyembahan yang benar bukanlah hasil konstruksi budaya atau kehendak manusia. Ini yang perlu dicatat ya, digarisbawahi dan direnungkan, melainkan tanggapan iman terhadap wahyuan Allah sendiri dalam sejarah keselamatan. Karena itu, konsep penyembahan dalam perspektif gereja Katolik tidak dapat dilepaskan dari perjanjian lama, tradisi ibadah Israel, serta penggenapannya melalui Kristus yang telah diwariskan secara otentik dan tidak dapat diganggu-gugat dalam perspektif gereja Katolik. Yang pertama, overview dulu. Saya nggak akan langsung buka kitab suci karena memang waktunya akan terbatas, jadi ini hanya pembuka, jadi saya overview saja. Untuk membuka ayat-ayatnya, menjelaskan breakdown overview yang saya lakukan di prolog ini, nanti kita akan digunakan di sesi berikutnya pada masa bagian saya melanjutkan dengan membangun argumentasi. Yang pertama, overview bagaimana menyembah dalam perjanjian lama. Yang harus digarisbawahi, tadi saya sudah mengeluarkan narasi statement yang sudah valid, bahwa dalam penyembahan Allah itu menentukan bagaimana caranya ingin disembah, bukan dari manusia yang menentukan, apalagi sampai manusia yang negosiasi. Jangan sampai nanti kita ikutin ajaran manusia nego gitu ya. Karena apa? Allah yang menentukan bagaimana caranya disembah sesuai dengan perjanjian lama. Yang pertama, overview dalam Keluaran 25 sampai dengan Keluaran bab 30, Allah menentukan tempat ibadahnya yaitu di kemah suci, lalu bait Allah di Yerusalem. Nah, ini keterkaitannya dengan gereja Katolik apa? Kita lihat di dalam kemah bait suci Allah mempunyai beberapa bagian dalam kemah bait suci. Ada ruang maha kudus, ada panti umat, ada tempat umat, lalu ada tempat imam mengorbankan persembahan. Nah, ini ada dalam gereja Katolik. Tempat maha kudus di mana panti imam, tidak boleh sembarangan umat naik. Betul teman-teman? Kemudian ada altar di mana imam mempersembahkan kurban. Nah, jadi selain menentukan tempat, Allah juga menetapkan imam yang sah, yaitu dari keturunan Harun. Nah, ini sekali lagi tidak boleh dinegosiasi dan diatur, diubah, apalagi sampai dibatalkan oleh manusia. Allah
telah menetapkan imam yang sah dari keturunan Harun. Contoh, ini perjanjian lama dalam Keluaran 28 dan Keluaran 29. Kemudian yang ketiga, Allah menetapkan baginya kurban yang mau dipersembahkan, yang konkret dalam ritual, yaitu dalam Imamat bab 1 sampai Imamat bab 7. Kemarin Unirifa, saya kasih visualisasi aja, bukan mau bawa-bawa. Kemarin waktu debat sama Yusuf PI sama Nandar, mereka tidak bisa membantah dan diskusi dengan 3 unsur utama dalam penyembahan perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu imam, altar, dan kurban. Karena di Islam tidak ada imam, altar, maupun kurban. Ini kan kita balik lagi temanya tentang penyembahan Abrahamik. Nah, dalam perjanjian lama ada 3 unsur sekali lagi. Imam, altar, dan kurban. Nah, kemudian selain ada 3 unsur itu, kita jelaskan penyembahan bangsa Israel dalam perjanjian lama ini bersifat liturgis, sakramental, dan imamat. Apa itu liturgis? Liturgis itu ada tata, ada ritus, waktu, dan terstruktur. Gak bisa sembarangan lo ya. Kemudian yang kedua, ada sakramental. Apa arti sakramental? Yaitu menggunakan tanda lahiriah untuk realitas ilahi. Dan yang terakhir, imamat. Artinya apa? Ini yang penting, yang tidak ada dalam Islam. Tidak semua orang dapat bertindak sebagai imam. Itu yang dikenal dalam gereja Katolik in personae Christi. Jadi 30 detik terakhir saya coba remind sama Unirifa dan Islam. Jangan bahas nyanyian, cium patung. Kita fokus dulu 3 unsur utama penyembahan, imam, altar, kurban. Ada nggak di kekristenan atau di agama yang kamu yakini sebagai Abrahami? Karena apa? Dalam gereja Katolik, cium patung, nyanyi, apalagi gerakan sujud dan seterusnya, itu bukanlah fokus penyembahan. Karena penyembahan yang sempurna hanya imam, altar, dan kurban. Itu saja dari saya. Silahkan Unirifa melanjutkan dengan prolognya. Mana ini? Ininya. Belum, masih ini. Ada, nah baru. Yuk, tuh diterima Umi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam buat orang-orang yang berbeda keyakinan, satu NKRI. Teman-teman, hari ini kita membahas tentang agama tumbal. Sebenarnya fokus saya, tapi Joseph lebih meluaskan temanya dengan judul penyembahan yang benar. Nah, hari ini saya akan tunjukkan teman-teman, kalau Joseph meminta kita untuk membahas apa yang dia anggap benar sebagai penyembahan yang benar, ini bentuk ketidaksanggupan menurut saya ya untuk membahas secara luas bagaimana penyembahan yang benar dan ritual keagamaan yang benar. Saya tidak mau dikungkung pikirannya karena saya independen, merdeka, tidak percaya infalibilitas ya, tidak percaya kepada perkataan manusia yang bukan nabi atau rasul, tapi percaya kepada alim ulama berdasarkan kognitif mereka dan akhlak mereka. Jadi saya tidak mau dikungkung dan dijajah pikirannya. Teman-teman, kalau saya lebih luas teman-teman, ingin mengajak orang-orang Kristen dan orang Islam membuktikan bahwa ada penyembah pagan, ada ritual pagan yang masuk di agama masing-masing. Apakah Islam ada pagannya atau Kristen yang ada pagannya? Kali ini saya mengangkat tema tumbal teman-teman. Nah, kalau kita lihat teman-teman, yang namanya Abrahamik, baik dalam kitabnya orang Yahudi maupun dalam kitabnya orang Islam teman-teman, tidak ada menumbalkan manusia. Ya, tidak ada. Bahkan teman-teman, ujian itu pernah datang kepada Nabi Ibrahim ketika Tuhan menguji ya, bukan berarti memang Tuhan haus darah, butuh darah manusia dan Tuhan ya. Pada waktu itu, bahkan even Yahudi, Katolik, Protestan dan agama yang pegang perjanjian lama dan Al-Qur'an pun percaya Abraham diuji oleh Tuhan untuk disuruh membunuh anaknya, tapi tidak jadi karena memang Tuhan tidak butuh itu. Tuhan hanya menguji. Tapi yang terjadi apa? Tuhan mengganti dengan domba atau kambing. Artinya Tuhan Bani Israel ataupun Tuhan pencipta alam semesta yang benar ini tidak butuh darah manusia. Yang butuh darah manusia itu adalah selama ini suku Aztec dan Inka yang udah hampir punah, yang bahkan sudah punah ya, yang sangat senang sekali dengan penumpahan darah manusia, senang sekali melihat manusia mati, terkutuk, terhina, dan teraniaya. Dan ini adalah ajaran paganisme karena mengikuti Osiris dan juga agama-agama lainnya, di mana ada orang yang mati harus menebus dosa orang lain. Memang kita akui ada beberapa dalil pembunuhan manusia di dalam kitab perjanjian lama, seperti Uza yang tidak berdosa karena pegang tabut Tuhan dibunuh oleh Tuhan mereka. Ya, itu adalah kitab yang dipegang oleh mereka dianggap suci. Begitu juga dengan Onan yang tidak mau menghamili istri kakaknya dibunuh oleh Tuhan mereka. Begitu juga anak Daud dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 15 dibunuh, dan bahkan Joseph mengatakan bahwa itu anak haram, anak keji kalau nggak salah ya, anak berdosa ya. Ada Kristen yang mengatakan bahwa itu anak haram. Memang kita akui Tuhannya si Joseph yang bapak ya, bukan yang tergantung yang bergambar itu ya, yang bapak yang tidak ada nampak, yang nggak kelihatan. Itu memang pernah membunuh orang yang tidak bersalah, di antaranya adalah bayi-bayi yang tidak berdosa. Nah, memang kita akui itu ada. Bukan berarti ketika di dalam kitab kalian Tuhan kalian membunuhi orang suku Amalek yang tidak berdosa. Joseph kenapa ketawa? Nah, jangan ketawa deh ya, ini lucu ya. Nah, jadi bukan berarti kami harus ikut ritual penyembahan di dalam kitab perjanjian lama. Jadi seolah-olah Joseph ini mau mengatakan, hei, kalian tahu nggak Tuhan yang benar itu kitab Yahudi? Yahudi itu kan ular beludak kata Yesus. Kan Yahudi itu ular beludak. Masa kalian menyandarkan kebenaran itu kepada penceritaan Yahudi tentang Abrahamik? Lagi pula walaupun Yahudi menceritakan tentang Abrahamik dalam perjanjian lama, tidak pernah yang namanya
Yang namanya tidak pernah di dalam kitab orang Yahudi percaya Tuhan itu mati menebus dosa, Sep. Jangankan Tuhan mati menebus dosa, Sep. Tuhan jadi manusia aja Yahudi nggak pernah ceritakan, nggak pernah imani. Nah, ritual penyembahan Yosef kan dengan cara menebus manusia, Tuhan mati dulu. Tuhan butuh pengorbanan. Nah, nanti saya akan bongkarkan teman-teman keselarasan walaupun kitab itu sudah bercampur menurut Ibnu Abbas dan Al-Quran, tetap saja Yosef kepanasan ya. Yosef panas. Tetap saya jangan gitu Yosef. Tetap keganggu Uni sih. Tahu banget kalau Uni gampang ke-trigger. Ketawa gitu Yosef. Sampai hilang-hilang loh wajahnya Yosef. Kenapa sih? Jadi yang namanya Yahudi itu penebusan dosanya dengan kafarat. Dalam bahasa Ibraninya kiper, bukan nenek lu kiper ya Yosef, tapi kiper atau kaparoh. Sama dengan Islam ya, tipe dengan kafarat. Maksudnya apa? Menebus dengan perbuatan baik. Bukan dibunuh Tuhan, Sep. Bukan tumpahin darah orang, Sep. Inilah penyembahan berhala yang disebut dengan ritual pagan, dewa Molok, Aztek, suku Inka. Dan ini diajarkan oleh siapa? Bukan Yesus. Yesus nggak pernah ajarkan darah manusia itu akan hanya darah manusia lah yang bisa mendamaikan manusia dengan Tuhan, tuh nggak ada. Itu ajaran Paulus. Karena Yesus pernah berkata, Lukas 7:47 kepada perempuan pelacur yang mencium kaki Yesus, akrab banget temenan nama Yesus soalnya, berkata, apa kata Yesus kepada wanita itu? Dosanya yang banyak itu telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih, Sep, bukan karena tumpah darah Yesus. Nah, inilah bukti ajaran pagan berbeda dengan ajaran Samawi. Udah habis ya, waktu saya, silakan. Udah, silakan. Iya. Yosef banyak ketawa ya kalau ada Uni, kayaknya happy banget. Seneng banget ya kalau sama Uni diskusi ya. Kalau sama Nanda panik kalau sama Uni kan happy. sehat-sehat wanita penghibur, anjay. Oke, kita bahas sekarang. Udah diam waktu saya, untung saya mute kamu. Diam, tertib. Dengerin. Temanya penyembah benar, curang, untung ada YouTube. Udah disepakati penyembahan Abrahamik. Oh ya, udah boleh itu. Tiba-tiba saya nggak mau dikungkung, saya mau bahas tumbal. Ilah, perempuan. Lari dari tema. Nih, pembukaan nih, bukan mau langsung menanggapi. Gue bingung kemana Allah nih, hilang nih Allah. Lagi turun, nanti nyiapin turun sepertiga malam. Makanya tidak ada kata-kata Allah yang dikeluarkan. Biasanya, unik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, dan nggak ada Allah berfirman. Kemana Allah? Nunggu waktu turun dulu baru Allah berfirman atau gimana? Kalau enggak, Joseph deh. Uni bilang ke Uni kan mungkin personal asistennya Allah, ya PA-nya Allah. Allah ada yang mau ketemu siapa? Joseph. Kenapa? Karena Joseph diskusi sama saya nggak menjawab apa-apa. Saya suruh ngobrol sama Allah gitu. Wallahu alam soalnya. Dah, gue pembukaan kagak ada yang gue catat. Poinnya cuman saya tidak sanggup. Joseph tidak sanggup dengan tema. Padahal ini temanya bagus, penyembah yang benar. Temanya banyak penyembah yang benar kok lari. Tidak percaya infalibilitas, tidak mau dikungkung selain ulama. Ulama lu juga kagak benar yang baru. Udahlah, gak usah dibahas. Ulama lu pada nggak benar. Oke, kita nggak bahas itu ya. Kita bahas tentang penyembahan, penumbalan katanya. Oke, kita lihat. Tadi terakhir di bagian akhir Uni Rifa menyinggung tentang kifarat ya, kaparos ya. Begini ya, orang Yahudi memberikan tebusan itu pada hari raya Yom Kippur dan bukan dengan perbuatan baik tapi dengan hewan. Nih ya, ayam putih penebus dosa, upacara kaparot itu ya. Di atas seekor ayam. Kalau teman-teman pernah lihat videonya, orang Yahudi ada yang pernah lihat, itu ayam mereka sembelih terus mereka putar-putar, itu ritual pemindahan dosa. Oh, mau disamain kalau orang Yahudi katanya bukan agama tumbal kok mau disama-samain. Nih, saya ambil dari situs saya cabat. Aduh, datanya nggak ada nih orang nih. Suku Aztek. Nanti saya tampilkan nabimu keturunan suku Aztek, nanti terkejut-kejut kalian. Nih, kaparot tuh pakai ayam. Pak Islam pakai ayam juga apa pakai kambing apa pakai apa? Hah? Pakai data dong. Hah? Perbuatan baik apa pula? Nih, mau bukti Islam itu mengikuti ajaran suku Aztek. Kenapa menyembelih manusia nih, lihat nih. Ayo, saya nggak emosi lo ya. Nih, kita lihat dari data ini. Uni Rifa lihat dari data ini, lihat nih. Ya. Pada suatu hari Abdul Muthalib ini kakeknya Nabi memanggil mereka untuk menyampaikan nazarnya. Jadi kakeknya Nabi pernah bernazar ya dengan menyembelih, menumbalkan anaknya sendiri. Walah, menumbalkannya di mana? Mereka akan dikurbankan di samping Ka'bah. Walah, adalah ternyata altarnya ada di Ka'bah. Nah, kemudian semua botol itu diundi dan ternyata nama yang keluar adalah Abdullah. Walah, ayahnya Nabi pernah disembelih Uni. Ini ngikutin Aztek gak? Apa jajangan Ka'bah itu adalah Aztek yang tersembunyi Uni? Dan ternyata nama yang keluar adalah Abdullah. Ini artinya anak yang harus dikurbankan. Waduh. Kemudian hari menjadi ayah dari Rasulullah. Setelah melihat undian nama, waduh. Namun demikian ada orang Quraisy yang menarik, yang negur adalah orang kafir Quraisy. Namun laki-laki Quraisy itu mengingatkan, demi Allah jangan pernah sembelih anak itu hingga engkau dimaafkan. Jika engkau melakukannya maka orang-orang akan terus melakukan seperti ini. Ulah dalah, kalau sampai Abdul Muthalib menyembelih Abdullah, nanti orang Mekah itu jadi tukang tumbal katanya. Dalah. Mudah sendiri toh. Dah nih, saya mau bahas itu. Nih, balik lagi. Yuk bahas penyembah yang benar menurut Abrahamik. Ada imam, altar, dan kurban. Ada 3 unsur. Islam ada nggak? Jawab. Pembukaan kok langsung menyimpang. Ini biasanya kalau saya kayak gini langsung diprotes. Joseph, udah kelabakan ya kan, bisa kayak gitu. Makanya saya ketawa-tawa. Soalnya pembukaan kok tiba-tiba nyebrang gitu loh. Mana data Al-Quran nih? Keluaran 25. Bertunjuk untuk mendirikan kemah suci persembahan khusus. Ini ada bangsa Israel. Nih, tabut hukum.
meja roti sajian kurban, kandil emas, kemah suci. Nanti kita buka dalam imamat nih juga nanti ada tentang kurban. Mau bilang lagi penumbalan darah, orang Yahudi sama orang Kristen sama-sama menumbalkan karena dari darah itulah ada kehidupan. Yesus itu mempersembahkan kurban sekali untuk selama-lamanya. Nah, ini ada kurban bakaran. Dan saya tadi sudah bilang di awal, Yesus itu menggenapi, maka kurban-kurban yang dilakukan setelah berulang kali di dalam perjanjian lama digenapi sesuai dengan Ibrani 10 ayat 1. Sesuai dengan Injil Lukas bab 22 ketika Yesus menetapkan perjamuan kudus. Nah sekarang, Uni kan tadi sudah sepakat dengan tema. Kenapa jadi lari tiba-tiba? Di mana penyembah yang benar menurut Islam, imam, altar, dan kurban? Menurut Al-Quran yang pertama, baru hadis, baru pendapat ulama. Silakan, fokus sama tema, jangan lari. Tuh, terima. Teman-teman ya, sepertinya Yosef ini lebih perempuan daripada perempuan. Dia ngata-ngatain perempuan padahal mama Tuhannya perempuan. Saya bingung, dia kayak sentimen banget sama perempuan. Ya, mentang-mentang perempuan di Katolik itu direndahkan ya Yosef ya. Gini loh Yosef, kan saya bilang tadi, saya sedang membahas agama tumbal dan agama samawi. Dan kamu membahas tentang penyembahan yang benar. Saya tunjukkan, gimana kamu mau nyembah yang benar, orang kamu nyembahnya ikut Yahudi kok. Kan Yesus katakan Yahudi itu ular beludak. Dalam Al-Quran dikatakan Yahudi banyak berbuat dosa, mendengarkan kabar bohong. Jadi kalau kamu wajibkan saya ngikutin Yahudi, ya salah kamu. Kami Islam. Kamu bawa-bawa kakeknya Nabi lagi, kamu bilang menumbalkan. Dia kan belum ada waktu itu kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kan kita bahas ajaran Islam. Sep, kamu bilang apa? Nggak ada kaparat-kaparat itu dengan perbuatan baik. Makanya kamu belajar. Ini kenapa saya harus banyak-banyak kasih Bible kepada orang Katolik yang sok banget ngikutin Abrahamik. Padahal kitabnya aja dia nggak tahu loh. Ini kamu lihat nih. Kamu baca dalam kitab Imamat pasal kelima nomor 13. Tahu nggak kamu? Di sini dikatakan, dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Kamu tahu ini, kamu pikir ini pakai darah apa? Emang tepung punya darah? Ini pakai tepung, Joseph. Nyapaan sih ini si Joseph? Ini katanya Katolik, percaya perjanjian lama. Kitab Yahudi dirampok, tapi malah dipelintir. Kamu lihat nih, ayat 11-nya. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya, menyediakan 2 ekor burung terkukur nih. Maka harus dia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu seperlu eva tepung. Tepung berdarah emang tepung. Dan di sini dikatakan, lalu dia ya menjadi penghapus dosa, korban penghapus dosa. Gitu loh. Gimana sih Joseph ini? Dan ini kamu tahu, ini dari kata apa? Melakukan perdamaian itu, kata kiper. Nih, dengan demikian imam mengadakan perdamaian. Kamu lihat bahasa aslinya perdamaian di sini pakai kata apa? Tuh, kapar. Kapar. Kaparat. Sama seperti Islam ada kaparatnya. Makanya belajar kamu kaparat menurut Burita Wayuni kaparah nih. Kaparah itu adalah pendamai, kurban pengampunan dosa. Kamu ini kan ikut mengatakan dalam kitab Ibrani tanpa tumpah darah nggak ada pengampunan. Itu kan sebuah kebohongan yang jelas. Bahkan Yesus pun menolak itu. Nih kamu lihat nih. Kata kamu nggak ada dengan perbuatan baik. Jangan mempelintir perkataan Yesusku yang tercinta, woi. Lihat nih, Lukas 7:47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tuh, darah menstruasinya jadi penebus dia pada waktu itu. Tuhan lu belum mati, belum tercurah darah kok. Jadi orang Katolik ini gimana mau cerita penyembahan yang kalian ikuti penyembahan Yahudi kok. Ya nggak masalah kalau kalian ikut Yahudi, kan kitab kalian perjanjian lama, kita bercampur antara karangan manusia. Nah, saya di sini menunjukkan bahwa ajaran Kristen itu adalah ajaran pagan yang mengikuti suku Aztek dan suku Inka, yaitu dengan menumbalkan manusia yang tidak berdosa untuk menyelamatkan orang berdosa seperti Joseph. Joseph yang ngintip janda mandi, Joseph yang korupsi, Tuhannya yang mati nembus dosa. Sama persis seperti penyembahan kepada dewa Molok. Nah, sementara agama Samawi itu kaparatnya pakai apa? Pakai tepung, pakai uang. Nih pakai uang juga ada loh, bahkan pakai kebaikan ada nih. Nih, kamu lihat ini Joseph, besok-besok makanya belajar juga nih ya. Nah, kamu baca nih Amsal pasal 16 nomor 6. Dengan kasih dan kesetiaan nih. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Nih dengan kasih. Kamu tahu diampuni ini apa? Kapar. Kaparot. Kiper nenek. Bukan nenek lu kiper ya. Kapar Joseph. Jadi di sini dengan amalan soleh sama seperti Islam. Jadi sebenarnya Katolik dan Kristen ini ngikutin ajaran siapa sih? Yahudi kalian. Pantas kalian dikutuk Yesus karena Yesus berkata orang Yahudi itu ular beludak. Walaupun yang di luar Yahudi dikatain anjing sama Yesus gitu ya. Kata Joseph Chihuahua teman-teman. Joseph pernah bilang dulu, kami itu bukan anjing besar, anjing kecil. Namanya Chihuahua, anjing kecil, anjing mini ya Joseph ya. Jadi di luar Yahudi itu pernah dulu Joseph bilang itu anjing kecil kata Joseph ya. Jadi Joseph ini adalah Chihuahua teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana mau berkata penyembahan benar? Karena di dalam Kristen ini mereka percaya kepada omongan Yahudi. Sementara Yesus sendiri ngikutin Yahudi. Yahudi makan cuci tangan, Yesus nggak cuci tangan. Lah, kamu memaksa kami umat Islam ngikutin kitab perjanjian lama. Lah, Al-Quran itu datang meluruskan kitab itu. Gimana sih? Makanya Islam katakan, nih kamu baca nih Al-Quran, bagaimana sejalan walaupun kitab kalian itu bercampur, bukan kitab kalian, ya kitab Yahudi bercampur. Nih, coba lihat nih. Di sini dikatakan ya, jadi kami ada kafarot, maka dendanya fakafaratuhu. Tuh.
kafarot. Sama persis dengan Yahudi yang ada kafaroh. Ternyata si Joseph berbohong, ngikutin Paulus Abi. yang berkata Jangan, bahwa tidak ada udah, penampunan jangan tanpa biasa darah. nggak tertib Islam kebiasaan nggak tertib ini perempuan ini. Yang nggak tertib Kristen biasanya. Wah, mamanya Yesus nggak tertib guys, karena perempuan. Ya beda, Hanya- mamanya Yesus itu perawan, nggak janda kayak kau, nggak ditinggalin suaminya, sudah diam. Panas. Panas. Terima undangan saya, giliran saya berbicara. Saya balik kamu. Saya kubur kau bersama dengan nabimu sekarang. Kau mau menyamakan dengan Bunda Maria, nista. Kenapa? Bunda Maria adalah satu-satunya perempuan yang disucikan. Bahkan Aisyah pun tidak sebanding dengan perawan Maria. Kenapa? Bunda Maria tidak sama sekali berdosa, tidak seperti Aisyah, Khadijah, dan siapapun di dalam Islam. Nah aja lu mau disamain kayak Maria lu. Wah, gue bilangin MUI lu mau disamain Siti Mariam lu. Uniriva Siti Mariam kedua. Wah, sektenya Al-Mahdi ini. Tangkep nih, penyesat. Nah kan? Dah. Nih kebiasaan Islam suka memelintir, pakai ngomong katanya Joseph suka ngomong Joseph pernah ngomong Cihawa, mana datanya? Nih gua kalau sama Ripa nih, mana datanya Pak, mana? Kalau yang mereka mana duitnya, ini mana datanya? Dia mah ngomong doang, datanya kagak ada, capek. Bingung. Kami nggak pernah ikut Yahudi, lu paham nggak? Gue jawab, ketika Anda menggunakan kafarohnya orang Yahudi itu nggak cuma dengan pengampunan, dengan berbuat baik, tetapi dengan kurban hewan. Kalau kamu bilang tumbal, apakah orang Yahudi itu tumbal? Pahami narasi saya, catat. Jadi kalau debat itu sudah siap datanya, jangan orang lagi jelasin cari data. Nih, gue buktiin, lu katanya nggak ikut orang Yahudi, kitab lu katanya menyempurnakan pret, lu aja masih mengutip hukum Yahudi, ya. Hukum Taurat itu ada 613 teman-teman, Misfot salah satunya nih. Yang ditulis dalam Al-Quran surah Al-Maidah 45. Lu gak jawab gua dengan kisah Abdul Muthalib yang katanya itu menyembelih ayah Nabi, tiba-tiba nanya ke gua, curang lu Islam. Nih, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Ini masih ada di Islam. Ini ngikutin orang Yahudi, katanya nggak ikut orang Yahudi. Kami nggak kalah kalian ngikutin Yahudi karena Yahudi keturunan ular beluda. Apakah semua orang Yahudi secara general itu keturunan ular beludak? Apakah kamu mau bilang Musa, Abraham, orang keturunan ular beludak, siapapun itu yang bani-bani Israel? Nabi-nabi kan banyak kan dari Israel. Kamu pakai cara yang sama. Standar janda emang. Ya, udah nggak usah curhat. Udah fokus sama tema tentang penyembahan yang benar. Kenapa nggak bantah saya? Ada imam, altar, dan kurban. Kenapa nggak dibahas dalam Keluaran 25 sampai Keluaran 30? Kalau kamu ke imamat, ini adalah opsi yang terakhir. Kalau tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur, artinya ini pernah nggak ada tepung. Mentok-mentok di 2 ekor burung tekukur. Nah inilah yang dilakukan oleh keluarga kudus dari Nazaret, Bunda Maria, dan Santo Yosef ketika mempersembahkan 2 ekor tekukur bait Allah ketika mempersembahkan Tuhan Yesus untuk disunat. Betul nggak teman-teman? Ada yang ingat nggak kisahnya dalam perjanjian baru? Nggak pernah ada tepung. Ini opsi terakhir. Tetapi orang Yahudi selalu mengusahakan dengan kurban yang lebih pantas. Kenapa? Kenapa saya bilang kayak gini? Uni Islam yang lainnya, orang Kristen mungkin tahu kisah ini. Kenapa Allah lebih memperkenankan kurbannya Habel? Ayo, masa Islam nggak tahu? Oh ya lupa, Islam nggak baca kitab Yahudi katanya, bukan kitab kami. Lupa dia. Allah itu melihat kurban yang berkenan, makanya Allah lebih memperkenankan kurban Habel. Jeder kawan. Balik lagi Uni. Aduh, data gua nggak dibahas, udah gitu nggak dibantah-bantah. Kamu bilang tumbal, definisi tumbal apa? Ya. Kemudian kamu ngotot sama amal perbuatan nih, lihat nih dalilnya nih. Amal perbuatan itu tidak dapat masuk ke dalam surga kata nabimu. Coba perhatikan, nanti jangan dijawab lagi. Nih, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka, tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah. Ini yang kata Nandar apa? Sholat faide iman saja. Ini amal perbuatan nggak bisa. Jadi lo mau pakai kaparoh, keparat kayak apa? Sorry keparoh. Nggak kepake karena amal perbuatan nggak bisa masukin, nggak bisa menyelamatkan dari neraka. Sorry ya. Ribut sama Muhammad, jangan sama gue. Terus nih, dibahas gak ini kisah Abdul Muthalib? Coba kenapa kakek Nabi menyembelih ayah Nabi? Kenapa kakek Nabi hendak menyembelih anaknya sendiri? Di mana? Di Ka'bah lagi teman-teman, di samping Ka'bah. Mereka akan dikurbankan. Wah, penyembah tumbal berhala. Ka'bah itu rumah siapa? Rumah Allah apa rumah berhala? Kenapa rumah Allah dipersembahkan kurban manusia? Coba dibahas dulu. Ini tadi saya jawab, tapi Uni nggak jawab. Kenapa Abrahamiknya Islam tidak seperti ada imam, altar, dan kurban? Jangan lari ke Gunaika yang kita sudah bahas. Padahal saya nggak pernah nyebut Cihawa. Kalau ada ya tampilkan datanya. Jangan fitnah. Ye, perempuan ini pantas masuk neraka otaknya separuh. Ya, pakai data. Dah. Uni, nih, Uni, udah berapa? Hah? Taruh. Bentar, aku belum buka. Udah berapa ini kita? Ini aku yang kedua menanggapi. Sekali lagi aku menanggapi, sekali lagi kamu menanggapi, terus closing statement. Kalau ganti tema baru, ganti tema baru. Yang penting kita continue. Sep, besok aku mau bahas tentang
ini tentang kejahatan gereja Katolik versus kejahatan pondok pesantren, berani nggak? Oke, gereja Katolik itu bukan organisasi yang kecil seperti pondok pesantren. Nanti Jadi nggak usah, jangan bagikan yang sekarang, gede. nggak usah, iya makanya nggak usah. Ya lagi Ya ya, udah, kenapa nggak bahas usah, sekarang? nggak usah dijelasin Uni maaf sekarang. ya, Uni maaf nanti ya kalau ya. ada itu ya. Biar seru aja. Apa lanjut. Iya ya lanjut ya, nggak apa-apa kok Joseph, kita udah tahu kok. Liciklah seperti ular dan tulus seperti merpati kan, Sep. Oke. Teman-teman, saya mau kasih data ke Joseph dulu. Dia kan mau tahu apa sih arti tumbal, kata dia kan gitu. Tuh, ya udah saya bantu Joseph deh. Mungkin Joseph ini nggak ngerti kata tumbal. Padahal kalau dalam dialektika, hal yang sudah diketahui secara umum tuh nggak perlu ada data lagi, teman-teman. Kalau kita orang-orang yang memang intelek ya. Tapi ya udah, Joseph mungkin nggak tahu makna tumbal. Tumbal itu bahasa Indonesia di KBBI online dikatakan sesuatu yang dipakai untuk menolak penyakit dan sebagainya, tolak bala, atau kurban persembahan dan sebagainya untuk memperoleh sesuatu. Nah, penumbalan ini akan dia positif kalau yang diberikan itu harta kita, karena itu bentuk kita mau memberikan harta kita kepada masyarakat yang kita niatkan untuk Tuhan. Itulah amalan soleh, Joseph ya. Tapi kalau konteksnya adalah orang benar seperti perawan-perawan yang dibunuh Tuhan, anak kecil yang dibunuh Tuhan untuk menyelamatkan nenek moyang Yesus seperti dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 15, atau Kristen yang mempercayakan anak tunggal Allah yang baik yang benar yang dibunuh oleh bapaknya sendiri, kalau kata Edis karya iblis ya. Jadi ini yang disebut dengan penumbalan secara negatif karena membiarkan manusia mati, terkutuk, terhina dan teraniaya. Ini kan mindsetnya negatif, psikopat. Nah, Joseph, saya fokus mengatakan bahwa kami umat Islam ini tidak mengikuti mau Yahudi. Tapi saya tidak bantah bahwa ada kebenaran dalam kitab Yahudi. Kenapa? Kan saya punya datanya, Joseph. Diajarkan Nabi saya begini nih. Nih, kamu baca nih. Wahai sekalian kaum muslimin, Joseph kalau ketawa hati-hati lo, upilnya keluar nanti Tuhannya berserak. Bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab, sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kitab paling baru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak dicampur. Nah, ditegaskan bahwa kitabnya orang Yahudi itu bercampur dengan ajaran-ajaran yang tidak datang dari Tuhan. Joseph, kamu tadi bilang nih, kamu mau kubur Tuhan saya. Maaf Joseph ya, Tuhan saya kan cuma satu. Tuhan kamu yang tiga aja dia pernah dikubur loh Joseph. Jangan gitu, jangan lanjangin Yesus kedua kali lah. Saya kubur Tuhanmu dan nabimu lah. Saya Tuhannya cuma satu doang, Nabi saya berhasil mengislamkan Jazirah Arab. Lah Yesus 3 loh, Tuhannya backupnya aja, papahnya ada, mamanya ada, Roh Kudusnya ada. Masih nggak mampu mengkristenkan kampung halaman? Jangan gitu lah, Sep. Nggak boleh menghina gitu ya, itu nggak bagus dalam diskusi. Nah, framing-framing tuh udah nggak main kalau kita tuh intelek. Nah, ini cuma ngajarin akhlak yang baik ya, dalam Islam begitu. Ngapain ngata-ngatain kukubur Tuhanmu dan nabimu? Yang dikuburkan Tuhannya Joseph. Tuh, yang digantung kurus kerempeng itu kan Tuhannya Joseph. Itu Tuhannya Joseph kan. Nah, terus saya ulangi sekali lagi. Kan di situ tertulisnya di imamat itu adalah kapar, jangan kiper-kiper, jangan ina kaparat. Kaparat itu tradisinya Yahudi juga, Joseph. Ya, jadi Abraham dan keturunan itu mengajarkan berbuat baik. Bahkan, masa nggak dibahas ini? Ini Yesua Hamasiah loh, Ishou loh yang berkata loh. Nih, ini gimana nih Joseph? Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Pertanyaan saya Joseph, kalau memang ini yang kamu ikuti nih, perkataan Paulus ya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Ini kebohongan Paulus nih. Saya berani mengatakan ini kebohongan karena saya sudah bantah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jederkon. Ini dibantah oleh Yesus. Ini Yesus bilang nih. Dosanya yang banyak itu diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Amalan baik Joseph. Maka untuk membantah saya, tolong dijawab. Kamu tadi nggak nanya sama saya ya. Kan nggak ada pertanyaan. Saya belum dengar pertanyaan nih. Tolong. Ya mungkin ulangi lagi, mungkin saya nggak dengar karena saya pikir kamu tadi nge-framing aja. Tolong jawab pertanyaan saya eksplisit, jangan kemana-mana, jangan nge-framing. Darah siapa yang tertumpah dalam Lukas pasal 7 nomor 47 ketika pesundal yang menjadi teman akrab Tuhanmu sempat-sempatnya nyium kaki Yesus itu diampuni dosanya. Darah siapa yang tertumpah? Karena kata Paulus, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jujur aja kalau itu darah menstruasinya ya, mungkin perempuan itu lagi datang bulan, mungkin jadi berserak, cecer darahnya itu yang menjadi penembus, aku nggak tahu. Karena Paulus bilang, dan tanpa darah tidak ada pengampunan. Nanti aku akan tunjukkan sama kamu bagaimana orang-orang Yahudi itu bahkan amalan baik juga bisa nih dengan kasih kesetiaan. Saya sudah tunjukkan dalilnya berkali-kali Joseph. Nih, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Ini bahasa aslinya keper kiper. Nih, kamu lihat nih, kafarot. Jadi bukan dengan darah manusia, darah hewan saja Joseph. Aku akan tunjukkan nanti bahwa Tuhan sudah jemu dengan penyembelihan hewan juga ada dalilnya nanti. Nah maka jawab pertanyaan saya, bagaimana kamu bicara tentang ritual keagamaan? Orang kamu aja ngikutin pagan kok. Tuh, Tuhannya Bani Israel tidak hanya menyuruh untuk bunuh hewan kok. Nih, Tuhanmu sendiri loh mengatakan apa? Dosanya yang banyak itu diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Tadi kamu bilang apa? Oh, tidak ada dengan amal-amal Joseph. Sudah. Ketawa jangan miris gitu. Ketawanya sedih aku lihatnya gitu loh. Ya Saan udah habis waktunya. Kalau saya udah habis waktunya saya diam loh. Silahkan saya bilang kayak gitu. Silahkan. Selalu kalau saya Iya, selalu maklulah. Saya kan kata perempuan, silakan. Joseph. Kalau perempuan ini kan atraktif. Ya perempuan yang nggak tertib ya kayak kamu ngakunya intelektual. Gini ya, saya langsung jawab.
Yang namanya debat, ketika Anda membawa diksi, Anda kan katanya kuliah, ngaku-ngaku dosen S2, saya nggak tahu ya benar apa enggak, ngaku-ngaku dosen atau S2, nggak tahu lah mana yang benar, soalnya kan perempuan itu otaknya separuh, kesaksiannya nggak benar. Mau Anda hadapi orang intelektual atau enggak, kalau Anda pernah ikut debat kompetisi, entah itu KDMI, NUDC, itu tingkat level nasional, Anda harus bertanggung jawab dengan dalil dan narasi Anda. Nggak pernah Anda bisa bantah, oh kamu kan juga ngerti, nggak bisa. Nah, sekarang berdasarkan definisi yang Anda bawa dari kata tumbal, dari KBBI, ayo kena sama definisinya sendiri. Oke, kenapa? Nih, definisi tumbal apa tadi? Menyerahkan, betul? Menyerahkan, ya. Coba bentar, kita tampilkan di layar, teman-teman. Nah, kata tumbal ini apa? Sesuatu yang dipakai untuk menolak bala dan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat sendiri konteksnya di sini, tumbal itu adalah seseorang yang bahkan tidak mengetahui dirinya akan ditumbalkan, betul nggak? Makanya orang tersebut kadang nggak sadar, tidak tahu. Nah, di sini ada bawahnya nggak dibaca sama dia. Memang cherry picking orang ini Islam. Data berikutnya. Ini ada kurban, persembahan dan sebagainya untuk memperoleh sesuatu yang baik. Apakah kamu juga mau ngomong pahlawan kita yang wafat yang demi negara itu juga dikatakan tumbal demi negara kita? Kan nggak mungkin. Aduh, definisi ngawur ini, orang linguistik ketawa sama Rifa ini. Nah, di sini saya mau bahas tentang Yohanes 2 ayat 19, di mana Tuhan Yesus bilang apa nih? Kita baca dalam Yohanes 2 ayat 19 ya. Yesus itu bukan tumbal. Kenapa? Yesus yang bahkan menyerahkan dirinya untuk dikurbankan. Betul nggak, teman-teman? Kok disamakan dengan tumbal, sementara tumbal itu ya orang nggak sadar tiba-tiba dijadikan tumbal, ya kan? Yesus itu sadar. Makanya salah satu ayat dari sekian banyak ayat yang mengindikasikan Yesus sadar akan mempersembahkan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua adalah ayat ini, Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini Yesus sadar dirinya akan dipersembahkan, akan dibunuh, akan disalibkan, gitu loh. Kok bisa-bisanya dikatakan tumbal? Rifa curang. Pertanyaan saya nggak ditanya. Makanya saya dari di awal udah bilang ya, udah mengingatkan kita, benar kan kejadian kan? Kalau ada orang menjelaskan, ada orang bertanya, yo mbok catat, jangan sibuk ke komputer, ke laptop nyari data. Kamu ngajak orang debat, bahasamu tinggi, Rifa mau nyamain kayak perempuan intelektual, bahasamu tinggi, kelakuanmu drop. Tak dicatat. Aku bertanya Mbak Rifa, penyembahan yang benar, imam, altar dan kurban dalam Islam seperti apa? Bagaimana Islam menyembah yang benar? Tadi sudah aku bantah di Islam, amal perbuatan itu nggak penting, nggak bisa memasukkan ke surga dan menyelamatkan ke neraka. Terus inimu nggak dibantah. Dalam surah Al-Maidah ayat 45 kalian memakai hukum kisosnya orang Yahudi, katanya udah nggak pakai orang Yahudi. Terus kamu nggak bantah kakeknya Muhammad itu tokoh pagan Arab sesungguhnya, kalau nggak diingetin sama orang kafir Quraisy, jadi tokoh pelopor pagan mempersembahkan di samping Ka'bah, nggak dibahas. Mana sih Rifa? Nggak nanya jelas-jelas, gue nanya setiap akhir. Dah, terus kita bahas imamat nih. Gue selalu jawab nih, Pak, nih Rifa, nih imamat 5 ayat 3 ayat 12 yang lu bilang pakai tepung itu juga dipersembahkan di atas mesbah, kagak dibagi-bagi kayak Islam kurbannya. Motong kambing, motong sapi, motong domba dibagi-bagi ke tetangga kagak. Ini tepungnya dibakar habis, dibakar di atas mesbah. Artinya apa? Ya ini 3 unsur penyembahan, imam, altar, dan kurban. Ada imam, ada altar yaitu mesbah, dan ada kurbannya. Mau dibahas sama dengan Islam. Loh, sekarang kalau kita bahas tentang Yesus misalkan, nih kita bahas tentang Yesus sih. Nih Yesus dalam Lukas 7. Karena itu aku berkata kepadamu dosanya yang banyak itu telah murni. Tadi kan kita lihat di dalam imamat 5 yang kamu tanyakan itu, orang bisa pakai minyak. Lah ini perempuan ini pakai minyak gak, Rifah? Memberikan apa dia? Engkau tidak lihat perempuan ini, aku masuk rumahmu namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, engkau tidak meminyaki kepalaku. Ya. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah, kenapa dosamu telah diampuni? Karena dia telah melakukan perbuatan, bukan hanya sekedar berbuat baik. Nggak jelas loh. Sekarang kalau Islam berbuat baik, ternyata udah ada bantahannya tadi. Dicatat gak? Awas kalau nggak dibahas loh ya. Sekarang saya tanya, ini sudah terakhir kita sebelum closing. Bagaimana penyembahan yang benar dalam Islam? Silahkan dijawab. Udah mau terakhir nggak dijawab-jawab ya? Silakan. Dan cara masuk surga dalam Islam itu jelas di Al-Quran, nggak ambigu kayak di Bible, nggak jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannah. Itu kata Allah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman. Pertama beriman dulu, kemudian beramal soleh. Memang betul, bukan amal. Amal itu artinya perbuatan, Joseph. Ada yang disebut dengan amal soleh, ada yang disebut dengan amal buruk. Bukan amalmu yang menyelamatkanmu. Memang bukan amalan soleh saya menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan Allah. Tapi karena saya beramal soleh, dalilnya mana? Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak berubahnya. Dalilnya mana? Bahwa apa yang kau dapat dalam Al-Quran dikatakan, apa yang kau dapatkan itu yang kau upayakan, apa yang kau upayakan itu yang kau dapat. Itu dalilnya di Al-Quran. Nah, Joseph, saya bertanya, darah siapa yang tertumpah? Kok minyak? Sejak kapan minyak jadi darah, Joseph? Kamu ini gimana sih nggak ikut Rasulmu Paulus sih?
Ini loh, kedustaan Paulus ini di sini bantah. Kan Paulusmu bilang begini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa darah, kok jadi penumpahan minyak? Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau kamu bilang perempuan itu karena minyak, sejak kapan minyak jadi darah? Hah? Jadi minyak itu darah, tipologi darah. Kan Paulus bilang, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Perempuan itu diampuni karena banyak berbuat kasih. Salah satunya apa? Menciumi kaki Yesus dan menyeka dengan rambut kasih minyak. Ya, jadi yang benar tuh yang mana? Si Paulus atau Yesus? Nah, pertama lucu, Joseph ketawa kayak gitu pakai kumis gitu, lucu banget. Nah, terus lanjut, Joseph, kamu bicara kakeknya Nabi Muhammad, kenapa? Kan memang dia bukan Islam. Kan dia bukan Islam. Kita kan bahas agama Islam. Memangnya kakek Nabi Muhammad memang Islam agamanya. Kan Islam itu, loh, Joseph, kita bicara agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ada orang-orang Hanif yang tidak menyekutukan Allah, ada orang kafir Quraisy yang menyekutukan Allah, tapi mereka mengikuti tradisi Ismailiyat. Nah, satu lagi nih. Joseph, kan saya sudah bilang, masa Joseph nggak lihat dalil saya sih? Kan saya bilang kitabnya Yahudi itu bercampur. Parameter kebenarannya adalah Al-Quran. Kalau Tuhan kami sama-sama satu, bukan berarti Yahudi itu sesat. Benar itu, karena kitabnya itu bercampur. Ya, nih dalilnya mana tadi itu ya? Nih kita lihat nih, ahli kitab nih ya. Jadi kan saya sudah bilang, kitabnya bercampur. Jadi kami itu tidak mengikuti tradisi Yahudi yang dikatakan ular beludak dan pendusta oleh agama Islam. Itu loh. Nah, kalian kan mengikuti ajaran Yahudi, pakai imam, pakai apa nih? Ya. Nih, mereka mengubahnya dengan tangannya, Joseph, ya. Mereka mengubahnya dengan tangannya. Nah, ini tidak mungkin kami ikuti ajaran Yahudi yang sesat dan Kristen yang sesat. Kenapa? Ini ajaran keji nih, ini keji nih. Coba kalau dibuat sekarang nih. Baca, Joseph. Ulangan pasal 17 nomor 12 tentang iman, Joseph, tentang imam. Jangan ketawa, nanti lu ketawa nggak, lu bahas lagi ayat ini nih. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebab pelayan Tuhan Allahmu ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Pantesan Paus itu nggak dibantah ya Joseph ya, karena dihukum mati hukumannya loh. Nih, orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Jederkon. Ini ajaran biadab, Joseph. Ini biadab sekali loh. Masa imam aja ngomong nggak didengerin, dimatiin kita? Makanya di Katolik itu ada namanya infalibilitas. Walaupun Paus Urbanus menyuruh orang Eropa menjajah atau membunuh orang Yerusalem, tetap diikuti sama Kristen. Karena mati nanti kalau nggak ikuti imam. Walaupun Paus membuat inkuisisi 500 tahun, tetap terpaksa diikuti sama Kristen. Kenapa? Kalau nggak mati nanti sama Tuhannya. Walaupun Paus mengajarkan untuk apa? Bahkan kamu tahu nggak, banyak Paus-Pausmu mengeluarkan doktrin Alexander ke-6, doktrin perbudakan, kolonialisme, doktrin interketera dalam bula kepausan yang baru dibatalkan tahun 2023 kemarin. Mati kalian kalau nggak ikut. Karena memang kalian ngikutin ajaran yang keji dalam Islam. Bilang keji nih. Masa kalau nggak ikutin imam dibunuh? Kami kalau nggak ikutin Nabi Muhammad nggak dibunuh loh. Cuman kami berdosa aja karena nggak ikut sunnah dia. Rugi. Ya. Jadi ini nih agama apaan ini kayak gini nih ngajar? Masa kami harus ngikutin tradisi imam kayak gini? Masa kamu suruh kami umat Islam ngikutin ajaran kejam begini? Nggak ikut kata imam mati. Kamu bilang tentang keimaman tentang gimana saya? Saya lebih baik jadi ateis kalau harus ngikutin ajaran yang kalau nggak ngikutin kata imam dibunuh kayak gini. Ajaran biadab ini loh. Nih, kalian bayangkan loh. Kalau sempat si Joseph ini jadi imam teman-teman, kalau dia bilang si Edis itu harus di anatema, dibunuh sama Katolik. Karena kalau nggak ikutin kata imam harus mati. Orang itu harus mati nih. Ini tradisi imam Yahudi yang diikuti si Katolik ini. Ya, habis. Itu kenapa Paus itu tidak ditolak? Udah habis. Sadar waktu lah. Kayaknya saking susah gitu lawan Joseph sampai kemana-mana bahasnya malah wah inkuisisi, tema lari dari tema. Nanti diminta data, oh kan kita nggak lagi bahas itu Joseph. Curang ini perempuan satu ini emang pantas lah otaknya separuh lah ya. Nggak ngerti cara dialektika debat. Ngomong tinggi, saya ini orang intelektual. Terima. Saya ini orang intelektual. Nggak ngerti debat. Udah terima, saya giliran ngomong, saya ini orangnya fair. Sekarang giliran saya ngomong. Nggak, terima. Giliran saya ngomong, kenapa takut? Terima. Joseph. Terima. Minta dalil otak separuh ya, Dek. Kalau ada nanti saya transfer 1 juta buat kamu ya. Itu kemarin yang aman andar, kau kabur. Iya, saya minta. Nggak bisa nanti, beda tema nanti. Giliran ini minta dalil. Giliran tadi saya bilang katanya saya ngakunya menjelaskan Chihuahua, nggak dimintain, nggak ada. Kocak lu, separuh. Udah diam. Nah, kita buktikan ketika Anda menggunakan Lukas 7 tadi ketika perempuan panas ya. Iyalah, karena laki-laki kan lebih unggul menurut Islam. Dalam Lukas 7 dikatakan apa? Perempuan itu diampuni kenapa? Penebusan Kristus itu berlaku bukan hanya pada saat ia disalibkan saja. Di masa di mana orang-orang benar, Abraham di zaman Abraham itu juga diselamatkan. Mana datanya Joseph? Kita buka dalam 1 Petrus 1. Kita buka dalam surat Rasul Petrus ya, teman-teman ya. Bahwa orang-orang benar di zaman sebelum Tuhan Yesus datang itu diselamatkan. Nah ini ya. Kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20.
Kita lihat, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Artinya apa? Ini kuasa penebusan Kristus, teman-teman. Jangan kalian berpikir waktu. Jadi kalau Yesus disalibkan tahun 1 Masehi, berarti yang ke belakang nggak diselamatkan. Ya pada saat Yesus bertemu dengan wanita yang mengurapinya dengan minyak, itu langsung tertebus karena Yesus yang akan menyelamatkannya. Kok begitu aja dibikin ruwet, ripa, pak, kedumprak-dumprak. Hah? Dumprak. Ngejelasin nggak penting. Terus kau bahas paus-paus kami. Kau lebih bobrok Islam. Dengerin, paus kami bahas inkuisisi. Terus apa tadi? Bula kepausan dibatalkan 2003. Lu ingat ya? Ini semua ditonton sama 1.200 orang. Kita minta pertanggungjawaban Rifa. Sejak kapan bula kepausan tentang ada doktrin perbudakan? Ini Rifa nanti tolong teman-teman lawyer yang Katolik. Doktrin perbudakan katanya baru di tahun 2023 dihapuskan. Coba bayangin. Ini kita minta data loh, karena saya sudah pernah bantah ketika dia live-nya, dia bilang seperti itu. Tapi nanti ya, itu bom waktu, sengaja si Riva lari dari tema. Lari lu perempuan. Kita lihat di sini. Kamu kan bilang dalam kitab Ulangan, perangi. Lihat dong, dalam kitab At-Taubah ayat 29. Itu konteksnya khusus. Kalau At-Taubah ayat 29 baca, katanya, kami nggak pernah membunuh orang yang nggak mendengarkan Allah dan Rasul. Pret. Gue kentutin nih. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa yang telah diharamkan oleh Allah dan tidak mengikuti agama Islam. Baca nih, katanya nggak pernah. Siapa yang kalian perangi? Ya itu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani. Kamu lebih parah, konteksnya lebih luas. Terjadi sampai dengan akhir zaman. Makanya ada jihad fisabilillah. Kitab Islam. Lu Quran lu buang aja. Kalau kata Dalman katanya begini. Lu kan bawa Edis, gua bawa Dalman. Kata Dalman gini, ingat gak teman-teman? Tulisan-tulisan terdahulu itu nggak penting. Kalau nggak masuk akal kita tolak. Riva sama Dalman berantem ntar. Tapi jangan berantem di atas kasur lo ya. Jangan sembarangan lo ya. Tambah lagi Al-Anfal 12. Sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang yang bernyawa. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur. Maka tebaslah bagian nggak pernah diperangin tapi ditebas. Rip, Pak, bahas lagi imam altar kurban. Penyucian Yesus di kayu salib itu terjadi di mana ketika Yesus disalibkan, sebelum ia datang ke dunia, saat dia datang ke dunia, dan setelah dia datang ke dunia. Paham ya teman-teman? Penebusan Yesus itu ingat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 berbicara tentang keseluruhan, ya, dunia tanpa terkecuali. Apakah dunianya itu 1000 tahun sebelum Masehi, setelah Masehi, atau apapun itu, Yesus telah menebus. Karena penebusan Yesus di kayu salib itu tidak terbatas ruang dan waktu. Paham? Jadi ketika perempuan yang menyeka, yang meminyaki Yesus itu sudah tertebus ketika ia menyalibkan dirinya. Paham ya Rifa? Kenapa ya tadi ayatnya 1 Petrus 3 ayat 19. Bahkan Abraham, Nuh pun diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Rifa nggak jawab. Kalau Anda tidak berdasarkan amal, sekarang pertanyaan saya, kenapa nabimu? Kenapa kalian pakai ayat katanya pakai amal? Fastabikul khairat, sedangkan amal tidak penting ya. Kalau gitu nggak usah beramal. Bahkan ada hadisnya, pezina dan pencuri bahkan masuk surga selama dia Islam. Artinya apa? Selagi kalian Islam mau berbuat baik atau tidak, tetap masuk surga. Silahkan dijawab bagaimana penyembahan yang benar. Sampai akhir nggak dijawab. Enggak. Atau apa? Sekali lagi ya, terakhir saya nih. Saya terakhir nanggapin ya. Oke, saya nanggapin yang tadi teman-teman sebelum lupa ya. Joseph tidak menjawab pernyataan Paulus, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bisa bahasa Indonesia ya, Chihuahua ya. Nah gini, mentang-mentang di Katolik itu perempuan itu rendah dan dianggap cacat seperti yang disampaikan oleh Santo Aquinas ya. Nih kita tunjukkan ya. Menurut dikutip oleh CBA International, ternyata Santo Aquinas itu mengatakan, Aquinas berpendapat bahwa perempuan memiliki tempat di dunia karena Tuhan menciptakan Hawa. Namun ia diciptakan kedua dan laki-laki, oleh karena itu perempuan kurang sempurna daripada laki-laki di sini ya. Nah jadi Aquinas ini teman-teman salah satu santo di Katolik yang mengatakan perempuan itu makhluk inferior, hanya cuman kantong untuk melahirkan aja. Kenapa? Karena Paulus mengajarkan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, karena sebab Hawa itulah yang berdosa. Jadi Adam itu nggak berdosa, perempuan yang berdosa, mamanya Yesus yang berdosa, Bunda Maria, kata si Paulus gitu ya. Nah tapi saya nggak bahas itu teman-teman. Joseph, yang saya tanya itu apa? Ketika si Paul mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, kok tiba-tiba Tuhanmu yang matinya di belakang yang kurus itu mengatakan bahwa perempuan ini diampuni dosanya karena dia banyak berbuat kasih. Nah kamu tanya sama saya, loh katanya amal tidak menyelamatkan. Lah, kan saya bilang, amal itu kan perbuatan. Dalilnya innama a'malu biniat. Percuma kalau kau berbuat baik tapi niatnya bukan karena Allah untuk terlihat hebat, kau nggak bisa diselamatkan gara-gara amal itu. Yang menyelamatkan adalah Allah.
Dan Allah menyelamatkan kalau orang itu aslam, beriman dan beramal soleh. Iman itu adalah percaya kepada Allah atas segala perintah Allah. Amal soleh, amal perbuatan yang niatnya karena Allah, bukan karena amal kau itu. Contoh, ada seorang perempuan atau laki-laki, dia bersedekah. Dia bersedekah, terlihatlah sama kamera. Orang lihat, wah amalnya baik banget. Belum tentu dia masuk surga, Joseph. Karena innama a'malu binniat. Niatnya belum tentu karena Allah. Gitu loh, ya. Nah, lanjut Joseph. Kalau kamu bertanya bagaimana penyembahan yang benar dalam Islam, kan Al-Quran jelas. Cara menyembah adalah dengan cara ikutlah sebagaimana aku sholat. Hadisnya jelas. Maka perintahnya di Al-Quran eksplisit. Ya, wa aqimus sholat, dirikan sholat. Lah, kalian joget-joget di gereja? Kemarin kan ada dibahas sama Nandar. Kau joget-joget di gereja padahal Yesus itu memuji. Nah, apa ritual Katolik yang kau lakukan selama ini itu ada nggak diajarkan Yesus? Kau mengatakan bahwa kami ini penyembah benar seperti Abraham. Kau aja berkulup, Abraham disunat. Mana boleh. Di dalam kitab Kejadian, orang yang tidak bersunat itu harus dimusnahkan. Ketelan UNICEF, jangan ketawa gini, ini ketelan kepalanya, mulutnya gede banget. Nah, jadi ketika kau bertanya sama aku, bagaimana penyembahan yang benar dalam Islam? Ya mengikuti tradisi Islam lah, ajaran dari Nabi Muhammad, bukan mengikuti ajarannya Yahudi yang diklaim sebagai ajarannya benar. Kenapa? Kitab Yahudi sudah bercampur. Jadi ketika kau memaksakan bahwa Yahudi itu standar kebenaran, kau aja. Nah, kalau kau bilang kami mengikuti ritual Yahudi, kan kami bilang kitab mereka bercampur. Tuhannya yang penting satu, bukan orang. Beda dengan Kristen, Tuhannya tiga, itu pun dikubur Tuhannya satu, ya. Nah, jadi Joseph, ketika si Paul mengatakan bahwa tidak bisa pengampunan tanpa darah, yang saya tanya itu adalah darah siapa yang tertumpah ketika pelacur itu diampuni. Jangan kau bilang dia pakai minyak begina begitu. Mentang-mentang perempuan direndahkan oleh Santo Aquinas, dari tadi perempuan-perempuan mulu, nampak kali Kristen ini merendahkan perempuan, ya. Nah, jadi Joseph, ya, saya menunjukkan dari buahnya lah kita melihat agama itu benar atau tidak. Coba lihat Matius 23:15. Ajaran sesat itu dari Farisi, yang mana ajaran itu pengikutnya lebih jahat daripada si yang diikutinya. Kalau si Paulus membunuh murid-murid Yesus, Katolik menginkuisisi selama 500 tahun. Matius 23:15 itu dipenuhi siapa? Kalian Katolik. Katolik itu, teman-teman, 500 tahun melakukan inkuisisi, membunuh orang-orang di luar yang sebeda denom dengan dia. Katolik lah, tuh, bula kepausan dia bilang dia nggak tahu. Nggak ngerti dia doktrin inter caetera dan doktrin dum diversas loh. Bula kepausan yang dikeluarkan oleh Paus Alexander ke-6, doktrin inter caetera, yang mengizinkan Spanyol dan Portugis untuk menjajah di luar Kristen. Doktrin yang dikeluarkan oleh Paus Nikolas ke-5, ya, namanya doktrin dum diversas, meminta untuk Saracen dijadikan budak untuk selama-lamanya, mengikuti imamat pasal 25, 46. Inilah kalian keji. Nah, kalau kau bilang kami disuruh memerangi orang kafir pada waktu itu, ayat itu turun kapan? Waktu berperang. Jangan kau suruh kami kayak Kristen ketika datang penjajah, kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih kanan. Jadi kami beda dengan Kristen. Kalau Kristen itu ya mengajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, kalau diperkosa jangan kau melawan. Kalau binimu dicolim jangan kau melawan. Di dalam Islam, kami itu wajib memerangi orang yang memerangi kami. Makanya kami diperintahkan perangilah mereka kaum kafir itu. Kaum kafir yang mana? Kan ada dua, kafir zimmi dan kafir yang harbi yang memerangi kami. Nah, jadi kami ada aturan-aturan Nabi Muhammad. Kalau Joseph kan nggak ada. Kebiasaan kalau nggak di Gitu stop ya. nenek-nenek ini berisik. Aduh. Joseph. Jangan marah. Udah, Chihuahua jangan marah dong. Nggak ada, saya bilang Yahwa. Saya tunggu ya. Posting videonya nanti saya repost kalau ada. Kalau nggak ada berarti ada fitnah. Dan memang betul perempuan otaknya separuh karena apa, kesaksiannya nggak benar. Ini closing. Ya, seperti pada umumnya Islam, kita bisa melakukan persentase survei secara netral, penilaian objektif bukan subjektif. Teman-teman yang Kristen harap netral. Dari tadi bahas apa? Alkitab. Bula kepausan, paus ini, paus ono, Santo Thomas Aquinas. Mana Allahnya Ripa, mana Muhammad, 5% doang baling. Mungkin Allahnya nggak mampu jawab, balik lagi ke Alkitab, balik lagi. Saya sudah menjawab teman-teman tentang penyembahan. Kalau teman-teman perhatikan tadi dari perjanjian lama, kita mengenal Keluaran 25 sampai Keluaran 30. Kita bahas tentang kemah suci, tempat di mana Allah mengindahkan persembahan. Jadi kalaupun orang Yahudi dan kamu mau menyamakan dengan orang Yahudi mempersembahkan sesuatu, mau itu minyak, mau itu tepung, itu di atas mezbah dan bersama dengan imam. Jadi tadi 3 unsur yang nggak mampu. Kenapa? Nggak becus. Itu berarti bukti Islam bukan agama Abrahamik seperti yang 2 orang berikut sebelumnya, Nandar dan Yusuf PI. Karena udah orang ketiga, ini kesaksian sudah pas meskipun perempuan otaknya separuh tapi laki-laki sudah ada 2. Maka saya anggap 3 orang ini tidak dapat membantah bahwa Islam bukanlah agama Abrahamik. Di mana imam, altar, dan kurban. Ketika Anda balik lagi bahas tentang Yesus yang mengampuni pelacur yang kamu katakan itu, iya memang. Tuhan kami adalah Allah yang maha rahim dan maha kasih. Dia tidak membeda-bedakan, dia mengasihi orang. Dia mengasihi pendosa bukan dosanya. Ketika dia menerima orang-orang yang jahat, seperti yang difirmankannya, aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Bukan seperti ajaran yang datang belakangan mengaku memanggil orang bertobat, kemudian dijadikan orang berdosa. Jadi penuh akan hawa nafsu, sedangkan Yesus mengajarkan tinggalkan hawa nafsu dan kedagingan. Itu sebab Yesus
ajarkan kesempurnaan dan kekudusan. Kurban yang dikatakan di dalam Ibrani yang dituliskan oleh Rasul Paulus, tidak ada sesuatu pun sebab semua hukum disempurnakan dan disucikan oleh darah, sebab Yesus mengampuni dosa perempuan pelacur itu dengan kurbannya di kayu salib. Maka dengar wahai perempuan otaknya separoh, tadi saya sudah menggunakan dalil ayat Yesus mengorbankan dirinya menyelamatkan orang-orang di zaman Abraham, Nuh yang menanti dengan sabar. Maka ketika Anda melihat peristiwa transfigurasi, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, itulah fakta Yesus menyelamatkan mereka dan membuka tingkap surga. Maka kita punya syahadat pengakuan iman rasuli berdasarkan penyambahan yang benar dengan adanya imam, yaitu Yesus Kristus sendiri yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang pantas dan tidak bercela, maka dia mempersembahkan kurbannya sekali dan untuk selama-lamanya. Anda bahas inkuisitor, Anda bahas doktrin bula intersetare, yang padahal itu di abad 15 dan itu membahas tentang kedaulatan politik, bukan perbudakan. Saya tantang Anda, nanti bawa datanya itu. Ya, Anda bahas Thomas Aquinas, inilah bukti dalam dialektika. Perempuan yang betul dalam Islam otaknya separuh tidak mampu berdiskusi secara fokus. Saya bahas tentang penyembahan, dia bahas kemana-mana. Intersetera, bula kepausan, Thomas Aquinas. Tahu nggak Thomas Aquinas, teman-teman, itu menulis Summa Theologi. Bahkan orang-orang Katolik nggak sanggup membacanya karena begitu banyak. Betul? Dan dalam Summa Theologi, Thomas Aquinas yang kamu kutip dalam CBI Internasional, saya tantang kamu, buka Summa Theologi chapter berapa, beberapa halaman berapa, artikel yang mana, karena saya bisa pastikan Thomas Aquinas sedang mengutip perkataan Aristoteles yang memandang perempuan dalam sudut pandang biologis, bukan moral dan religius. Islam mau bahas Thomas Aquinas, lo bahas Al-Quran aja mencret-mencret, apalagi bahas Thomas Aquinas yang lebih tebal daripada Quran lo tuh. Tapi hebatnya Thomas Aquinas tidak menulis Summa Theologia itu di goa ya, jadi nggak gelap. Tapi bersyukur kepada Santo Thomas Aquinas kita jadi memperoleh pengetahuan dalam penyembahan Katolik itu adalah penyembahan yang sempurna, walaupun Uniriva tidak sanggup dan tidak becus dalam dialek, data-datanya ngawur semua, nggak jelas, kita nggak mendapatkan apa-apa. Once again, thank you for nothing Islam. Jadi sekali lagi, saya dalam 30 detik terakhir ini saya mau mohon maaf, walaupun Uniriva ya kayaknya udah terlanjur kesel kepahitan ya. Tapi nggak apa-apa, saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini hanyalah dialektika. Saya dengan ini tegas menyatakan penyembahan yang benar di dalam Allah Tritunggal Maha Kudus tetap mempertahankan 3 unsur imam, altar, dan kurban, meskipun Islam katanya mengatakan orang Yahudi telah mengubah, tapi sampai dengan detik ini kita tidak tahu mana yang diubah dan mana yang asli karena tidak ada datanya sampai dengan closingan. Tapi penutup hanyalah membahas kesimpulan dan keseluruhan apa yang kita sudah nyatakan, jadi tidak ada data baru. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, ya akhirnya kita melihat bagaimana Cecep diskusi, di mana Cecep belum mulai terlihat waktunya, tertawa jangan bahagia. berbicara, hormati belum. waktu, hormati Belum. waktu. Ini kebiasaan, Oke. nafsunya gede banget ya, Allahu Akbar. Enggak, saya Takbir. kayak Yesus nggak menghormati waktu, soalnya Yesus baru muncul menyelamatkan. Udah, nggak Waktu mau, dibuang-buang kayaknya sama Yesus. kesel banget. Ini kenapa kesel banget ya, kejang-kejang ya? Ayo, ayo. Cie, selamat ya. Cecep kenapa Cep? Cecep Udah, kenapa waktunya, Cep? udah, baru ngomong. Nah, jadi teman-teman ya, tidak ada ternyata penumpahan darah pada waktu pelacur teman akrab Yesus itu diampuni, nggak ada. Maka di sini bisa kita lihat kedustaan Paulus yang mengatakan tidak ada penebusan tanpa darah. Karena Yesus waktu itu menyia-nyiakan waktu. Ya, dia kan nuduh saya buang-buang waktu. Yesus berarti juga buang-buang waktu. Kan Yesusnya belum disalib waktu itu, tapi wanitanya udah diampuni. Telat bre, ya. Nah, kita akan menanggapi bukan menanggapi lagi ya, konklusi. Jadi teman-teman, ini sesi terakhir. Poin kita adalah penebusan dosa dalam keyahudian bukan hanya dengan darah. Itu terbukti dengan banyak ayat yang saya tunjukkan dengan tepung tadi, dan juga dengan perbuatan baik Amsal 16:6 tadi. Nah, kami nggak ikut ajaran keji Joseph, di mana imam aja kalau seandainya nggak didengerin dibunuh mati. Itu kenapa ada dogma infalibilitas teman-teman. Karena kenapa? Inkuisisi itu bukti kalau mereka ngikutin ajaran Yahudi, nggak ikut kata Paus, mati disiksa. Itu fakta konkret yang terjadi dalam gereja Katolik. Kami nggak ikut membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang berdosa. Maaf, ini ajaran pagan. Dalam Islam yang diserahkan adalah hartamu, korbanmu, dombamu, sapimu, ayammu, dan hartamu. Nah, dan teman-teman, dari tadi saya minta sama Joseph kemarin itu dalil otak separuh. Kinilah Kristen-Kristen yang ada di seluruh alam semesta ini kenapa sesat? Karena nggak bisa bahasa Indonesia. Tidak bisa membedakan otak dan akal. Otak itu adalah indera kita yang lembek, yang dilindungi oleh tengkorak, yang memiliki daya berpikir disebut akal. Coba kau tunjukkan dalilnya otak separuh. Karena kau nggak bisa bedakan mana yang berfirman dan mana firman. Karena bagi kau adalah firman adalah yang berfirman. Gara-gara Yohanes 1:1. Makanya kau nggak bisa bedakan otak dan akal. Inilah Kristen teman-teman. Sama seperti si Joseph nggak bisa bedakan Tuhan dan manusia. Tidak bisa bedakan mana yang berfirman, mana firman. Tak bisa bedakan mana Tuhan, mana Tuhan. Nggak bisa bedakan manusia dan domba. Nggak bisa bedakan anjing besar dan anjing kecil. Disamain semua. Sama seperti itu dia memfitnah perempuan otak separuh. Saya bayar 1 juta kalau ada Nabi Muhammad mengatakan perempuan otaknya separuh. Otak itu adalah indera kita. Ada yang di dalam tengkorakmu itu tuh otak namanya. Kemampuan berpikir disebut dengan akal. Kalau kecerdasan adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan pikiran. Itu aja nggak paham dia.
Nah, doktrin interkaitera itu bukan politik. Doktrin interkaitera itu adalah bula kepausan. Bula kepausan. Itu bula kepausan Papa Bula. Kok politik? Jadi Kristen-Kristen ini kalau kita bicara kebiadaban gereja Katolik teman-teman itu masuk sejarah. Bahkan Paus di tahun 2022 minta maaf kepada Kanada karena ada asimilasi paksa di Kanada. Makanya saya bilang kalau Katolik bicara mereka agama kasih itu bikin menelanjangi agama mereka. Karena sepanjang sejarah peradaban yang merusak sejarah peradaban adalah Katolik. Dengan inkuisisi, perang salib, kolonialisme, doktrin Dum Diversas, doktrin perbudakan. Silakan kau laporkan kantor polisi biar aku buka data doktrin Dum Diversas itu. Ya, nah jadi inilah teman-teman kenapa Kristen-Kristen akan panas diskusi dengan kita, nggak siap dengan data dan fakta yang kita ungkap kebiadaban agama mereka. Yesus itu mengampuni katanya karena kau banyak berbuat kasih, dibawa karena minyak, nggak bisa bedakan mana darah mana minyak kata si Paulus, nggak bisa diampuni tanpa darah. Nah inilah kenapa Kristen ini tersesat, nggak bisa bedakan ya mana Tuhan, mana Tuhan, mana manusia. Nah jadi kalau kita lihat penyembahan pagan adalah dengan menumbalkan manusia teman-teman. Penumbalan yang sadis, psikopat adalah membunuh orang benar demi menyelamatkan orang-orang biadab. Apa doktrinnya? Yesus yang orang benar itu harus dibunuh terkutuk mati dijadikan dosa untuk menyelamatkan si Joseph yang banyak dosanya. Kenapa? Karena Kristen tidak diajarkan tanggung jawab atas dosa sendiri. Kalau di Islam, ketika kau berdosa, kau bertobat kepada Allah lalu kau buat perbuatan yang lebih baik daripada itu. Tapi di Katolik, teman-teman, dia percaya perkataan Paulus. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ternyata ciderkon dibohongi itu. Karena dalam kitab Perjanjian Lama, pengampunan dilakukan dengan cara memberikan tepung dan uang dan berbuat baik. Seperti yang dilakukan oleh pelacur saja diampuni karena dia berbuat baik. Bahkan nenek moyang Yesus itu namanya Rahab. Itu dibenarkan Tuhan gara-gara dia berdusta takiyah seperti umat Islam. Yaitu berbohong ketika menyelamatkan Bani Israel dari kejaran orang Yeriko. Dalam kitab Yakobus dikatakan, demikian juga Rahab diampuni karena dia melakukan perbuatan benar di mata Tuhan. Apa perbuatan benar? Itu berbohong dalam 3 hal. Ngikutin Islam ini. Udah habis waktunya. Ya, Uni, tapi gini nih. Saya mau meluruskan dulu biar nggak fitnah. Katakan fitnah dosa. Jadi saya mau tampilkan. Saya sudah pernah nampilin data wanita otak akalnya separuh. Kan tadi bilang Uni bilang otak itu kan indera katanya. Oh otak indera. Wih, saya baru tahu ternyata otak itu indera. Terima kasih Uni, wawasan baru. Walaupun wawasannya bertentangan dengan ilmu yang sedang dan sudah terjadi gitu kan. Nggak apa-apa nih saya tampilin data Uni biar nggak fitnah. Nanti Uni tampilin data saya bilang anjing Chihuahua ya. Saya minta data loh. Saya tampilin data. Nah, tanggung jawab lo ya. Ya, nih. Uni kabur. Kenapa Uni lupa? Karena Uni kabur. Nelpon lagi sibuk nelpon nih, teman-teman lihat nih. Akal dan agamanya. Tuh. Hadis Rasulullah SAW di sini tidak pernah aku sibuk nelpon. Agamanya namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh melebihi kalian wahai para wanita. Kamu baru dengar atau bagaimana, Uni Rifa? Jadi saya mengatakan Anda kurang akal dan agamanya separuh itu bukan karena saya. Kemudian juga Rifa katanya, oh semua bayi di agama Islam fitrah, bohong, jangan mau teman-teman. Kenapa? Karena menurut Islam, ketika manusia dilahirkan dari perut rahim ibunya, ia menangis keras. Kenapa tau nggak? Woi teman-teman yang dokter, apalagi orang Islam malu kalian berhenti jadi dokter. Kenapa? Karena dalam Islam disebabkan bayi itu menangis. Bentar, dikit lagi. Soalnya di detik-detik pura-pura nelpon ya kan, kebiasa. Biasa kalau debat udah takut, pura-pura nelpon ya kan, sibuk nelpon. Emang nggak sopan orang satu ini. Gimana mau perempuan dihargai, mau disamain kayak Bunda Maria? Bunda Maria waktu menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel, nggak pura-pura nelpon, nggak kayak kau ditampilin data pura-pura nelpon. Nah kita lihat nih nanti kabur nih. Karena dia ditempeleng oleh setan. Wow, tahu nggak yang selamat dari tempeleng setan? Nabi Isa putra Maryam, berarti Muhammad juga pernah ditempeleng oleh setan. Waduh, jujur kali Muhammad itu dan Allah buatan Muhammad itu begitu keji sama ya. Hadis loh, kenapa mengernyitkan dahi? Ini hadis loh, hadis Bukhari dan Muslim. Perhatikan, ini dari NU Online, ini terverifikasi. Ya, oke. Kemudian berikutnya, kamu mempermasalahkan sekali lagi. Saya mau bertanya sama kamu itu baca data itu jangan cari picking. Nah, nih, ini detik-detik saya bilang anjing kecil ya. Saya nggak ada sebut Chihuahua, ini fitnah. Ayo, panik. Saya ini full ya teman-teman, nggak saya potong-potong ya. Saya nggak ada sebut Chihuahua, tapi orang ini bilang katanya saya kayak Joseph waktu itu nyebut Chihuahua. Nah, kita dengar dari sini ya. Saya menjelaskan tentang Kunarion. Anjing kecil atau anjing rumahan ada nggak saya sebut Chihuahua? Ini emang perempuan ini otaknya separuh, tukang fitnah, otak indra ke-6. Waduh, hebat. Menggunakan kata Yesus rasis pakai kata anjing itu digunakan dalam bentuk diminutif. Yesus tidak menggunakan anjing yang biasa, tetapi kunarion, anjing kecil atau anjing rumah. Ini maksud untuk tertentu apa? Ciri khas berasa belas kasih. Sedangkan kalau kita merujuk kepada kebiasaan orang Yahudi merujuk kepada bangsa Goyim atau yang tidak Yahudi atau non Yahudi itu digunakan anjing. Tapi Yesus menggunakan kata kunarion, anjing kecil. Dan itu ada maknanya di balik itu. Kau nggak ngerti, kau ketawa-tawa dasar wanita otak separuh. Kau jawab, Anda Rifa, kau tidak ada yang berani jawab pertanyaan. Detik kabur, teman-teman, detik kabur, dengerin. 4 ronde kalian turun naik seperti Muhammad yang nggak bangkit-bangkit, itu mana akidah kalian? Ceter kalian
kalian gubuk sama Joseph karena kalian tidak mau jujur sama saya. Di mana akidah kalian? Kita bahas keselamatan. Ini dari tadi nggak menyentuh sama sekali. Mana keselamatan kalian? Saya tantang kalian. Mana keselamatan kalian? Hah? Ada nggak saya sebut Chihuahua? Sampai terakhir jelasin ini, sampai saya bernarasi, menambah suasana, menambah bumbu-bumbu. Saya nggak ada sebut Chihuahua. Berarti fitnah kan dia kan? Nah, saya minta kamu sebutkan di mana saya pernah menyebut tentang Chihuahua dalam Injil ketika Yesus menyebutkan tentang ya anjing. Ya, nah, dengerin. 3 kali kalian tuh. Bentar, detik-detik Anda kabur. Oh, malah bilang lupa dia. Iyalah kan akalnya separuh. Mungkin udah penuh ingatannya, yang ini nggak penting jadi dibuang. Nih saya ingetin. Jangan panik, diam. Turun naik gak jelas, tidak ada jawaban. Nah, kabur tuh, nggak dilanjut. Kabur, panik. Kabur. Hah? Ini cuma nyengir doang, yang satu kenapa nge-lag? Saya lanjut sama Bang RK, silakan. Kabur. Detik-detik Nandar dan Riva terseok-seok nggak berani lanjut. Saya sudah confirm ke Bang RK lewat WA. Bang RK, gimana debat kita yang waktu ini nih teman-teman? Saya ada bukti chatnya. Bang Joseph, Nandar katanya nggak bisa sama Riva. Riva malu katanya, nggak mau lagi. Cari yang lain Bang Joseph. Nah, Riva nggak mau katanya. Iya udah, otak itu indera keenam. Udah, sekarang tanggung jawab kamu. Di mana saya bilang Chihuahua? Monggo, silakan. Chihuahua. Takut kan kamu? Mana Chihuahua? Mana? Kasihan. Ya saya mute dia mute saya. Fair dong. Kalau nggak mau di mute harusnya jangan panik. Saya tampilin data tuh jangan panik ya. Udah ya. Saya tuh orangnya full of dalil. Masya Allah, tabarakallah. Saya ini bisa jadi penerus Nabi buta huruf. Tapi saya nggak mau ya. Karena saya orang mau mengikuti Tuhan Yesus yang mengerjakan kekudusan. Bukan mengerjakan pengawinan. Kawin mawin ya. Kurang cukup sama 4 jadi 11. Jadi saya minta Uniriva, Islam manapun, saya tantang kalian. Kalau saya pernah menyebutkan, ada keluar dari mulut saya menjelaskan ada anjing Chihuahua, saya tantang kalian. Kalau kalian nggak bisa membuktikan, ingat kata Uniriva pas 1 juta. Kalian bayangin ada berapa orang Islam yang bilang saya Chihuahua, 5 orang aja udah 5 juta kasih ke gue. Yeay. Buat perpuluhan. Panas loh. Jalan lagi, salah tahun-tahun nggak kebangun-bangun. Udah, pura-pura nelpon aja, pura-pura nelpon. Enggak, pura-pura nelpon aja. Pura-pura nelpon, terus habis itu kayak gini. Pura-pura nelpon, terus habis ini kayak gini. Nah, putus, kabur. Ya, pokoknya kalau udah gerak-gerik nelpon, udah kabur, udah. Kasihan. Otak indra ke-6, otak katanya Indra. Wih, gila, keren loh, otak Indra. Ada yang rekam, semuanya rekam, di YouTube rekam, di TikTok rekam. Menurut Riva, otak Indra katanya, ilmu baru. Nongok gue, otak Indra. Aduh, ya Allah, Islam. Masa depan negara ini gimana kalau Islam ini yang jadi pengajar ini? Panas, pengikutnya Riva panas, pengikut akal separoh panas. Makanya Islam, jangan ikut ajaran yang gak jelas. Ini begini, otak separoh, otak dikatakan Indra. Ya kan akal dari otak, kamu bisa gak berpikir tanpa otak? Akalmu muncul dari mana? Dari dubur, emang Islam. Susah, memangnya Islam gitu loh. Kan sesuai dengan realita, akal itu muncul dari otak. Mau otak separuh, akal separuh, sopo doae. Lu kamu mengartikannya saya bilang otak separuh berarti otak mama separuh, ya kamu juga gila mengartikan realita literlek. Yuk naik, teman-teman bantu tap layar, kita menuju 1 M boleh, terima kasih ya. Tapi yang sudah nonton mohon maaf, mungkin tadi ada beberapa kata-kata yang kurang pantas, masih agak yang belum terkontrol, saya mohon maaf teman-temannya. Pure itu menghibur tujuannya, biar nggak panas ya kan, ketawa-tawa kan. Ya teman-teman yang belum follow saya, bantu follow ya, salam kenal. Ya beginilah style saya, cuman memang ada beberapa yang harus saya koreksi. Ya sekarang waktunya saya menerima bukan menerima undangan ya, menerima kesempatan membuka, bukan menerima, sorry. Saya ralat. Membuka kesempatan teman-teman untuk naik diskusi. Kalau ada yang tidak setuju, kalau ada yang mau debat, mau didiskusi, monggo silakan. Karena dalam Islam sekali lagi perempuan akalnya separuh. Kalau kalian nggak serak dengan pendapat wanita yang akalnya separuh, nah yang laki-laki sekarang tunjukkan otak kalian itu otaknya 1. Bang M, kau mau naik, kau mau ngapain? Kau mau challenge ya? Bang M ini. Islam mana lagi nih Bang M? Shalom Bang M. Untung aja dirimu tangkap, brother. Otak Indra katanya. Nah, sekolah TK SD nggak tamat. Sekolah TK SD nggak tamat itu, jamin aku. Nggak tamat sekolah itu. Bang M, ada yang komen di bawah katanya gini.
Katanya gini, diam kau M katanya. Diam kau M katanya. Brother, Jadi gimana? hati-hati ya, akunmu sayang loh bro. Tahan sedikit, tahan sedikit, masih kepancing emosi kau bro. Nanti kebenet, ya kan, kepancing kita kan. Kalau Iya. debat sama mereka kepancing kita kan. Karena kebodohan Iya, pasti mereka kepancing, Bang M. kayak ngajari orang yang nggak punya akal pikiran untuk berpikir dengan baik. Betul, Masa betul. otak Indra. Aku aku bingung. Aku pas denger dia bilang otak Indra, aku sampai apa dulu aku nggak dikasih tahu ya ada Indra keenam. Indra keenam ternyata otak gitu ya. Oke lah brother, semangat ya, Tuhan berkatimu. Dan Terima kasih Bang M, terima kasih banyak ya. pakai dirimu dan beri hikmat dirimu lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Saya selalu brother. Saya selalu juga, Bang brother, M. ya, tetap semangat. Tapi intinya jaga akun. Karena dengan akun ini nama Yesus semakin ditinggikan, semakin banyak orang mengenal Tuhan. Amin. Pada Amin. aku, Terima kasih Bang M ya sahabat-sahabat nasihat dan sarannya. Terima Tuhan kasih berkati. Bang M sudah dukung. Tuhan Yesus berkati. Masih Bang M. Shalom. Hati-hati di jalan Bang M. Shalom. Ya. Pantas lah ya kan mereka tuh bengak ya udahlah itulah mereka. Oke, silakan teman-teman Islam naik, yuk kita diskusi. Saya naikkan ya, teman-teman bantu tap layar ya supaya akun saya nggak gampang digoyahkan sama mereka ya. Kita menuju 1M teman-teman, tap layar dikencangkan. Shalom Riko, selamat malam. Terima kasih teman-teman yang sudah tap layar. Shalom Riko. Shalom, selamat malam Bro Riko. Waduh, udah tidur ini orang, waduh bro. Mimpi indah ya bro, jangan sampai jadi nabi. Kalau keenakan mimpi nanti jadi nabi bro. Ngorok dia teman-teman. Ya nggak apa-apa, manusiawi. Wong nabinya aja bisa mimpi sambil menjadi nabi kok dapat wahyu. Masa yang manusia nggak bisa ya toh? Nggak apa-apa ya. Yuk kita lanjut teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah memberikan berkat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Kita lanjut lagi. Jadi apakah menurut Islam otaknya itu adalah indera? Kita lanjut ya. Ini teman-teman semuanya request ya. Banyak banget ini, saya bingung mana yang mau diskusi mana teman-teman. Kak Jelita nih Kristen atau Islam? Nggak ada Islam ya. Teman-teman bantu tap layar ya, yang belum follow bantu follow ya. Oh turun. Oke kita lanjut ya teman-teman. Besok temanya Riva otaknya Indra gitu. Iya otaknya Indra dia. Oke kita lanjut ya. Otaknya Riva itu ternyata Indra teman-teman. Jadi menurut Islam otak ini Indra. Indra keberapa? Indra keenam. Jadi kalau ada orang bilang saya punya karunia kemampuan Indra keenam. Oh apa Indra keenammu? Otak. Nanti kalau saya bilang gitu ya, pokoknya sekarang kita pakai otak Indra keenam. Jadi kalau saya bilang teman-teman, saya itu punya kemampuan Indra keenam. Wih, Joseph bisa melihat hal gaib. Enggak, saya itu punya otak. Islam. Ada saja ya ampun Tuhanku Yesus Kristus. Ampun. Otak ini Indra, aduh aku masih sakit perut ya. ini ada juga yang bilang kayak gini kan, tadi mana komentarnya itu. Ada yang komentar begini teman-teman, ada nyanyian baru berarti ya, ada nyanyian baru katanya. Dua mata saya, otak saya separoh gitu katanya. Bubuk kau dibuat Islam di sini kau nggak bisa berkutik. Ini yang request kayaknya teman-teman Kristen ini, kayaknya kepencet semua ini. Ayo teman-teman Islam ada. Jadi gimana itu? Nah, teman-teman, sekarang saya serius ya. Ketika membahas tentang paus, betul, paus itu infalibilitas. Tapi teman-teman yang harus tahu dulu, ini meluruskan kesalahpahaman Islam. Mereka so tahu, infalibilitas, tidak bersalahnya paus itu hanya pada saat ex katedra, pada saat mengajar. Bukan pada saat tentang memberikan tentang bulak kepausan yang berisi politik, tentang intersetera dan seterusnya. Contoh, infalibilitas paus ketika tentang mengkanonisasi kitab suci, Alkitab. Contoh, infalibilitas paus terkait tentang dogma Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, dan seterusnya, ratifikasi Roma terkait konsili, dan itu infalibilitas paus. Jadi bukan pada saat paus memerintahkan memerangi inkuisitor dan seterusnya. Jangan lupa perang salib itu juga atas respon Islam yang telah menjajah tanah suci kami. Itu respon dari kami. Kalau nggak ada teman-teman perang salib, kita bersyukur karena perang salib kita masih berziarah di gereja kelahiran Tuhan Yesus. Kita berziarah di Bukit Golgota, kita bisa menjalankan Via Dolorosa, jalan salib. Kita bisa ke gereja Makam Kudus, betul? Itu dijaga oleh gereja Katolik Ordo Fransiskan. Kalau Islam dibiarkan, jadi apa? Noh, Hagia Sophia, ya, gereja gereja milik Konstantinopel mereka ubah jadi masjid. Kurang ajar kan? Kurang ajar nggak mereka? Nah itu, jadi jangan mau ditipu sama mereka. Oh kami kan menjajah dengan baik, pret.
Konstantinopel teman-teman, selain Hagia Sophia atau Hagia Sophia, gereja-gereja biara-biara di daerah Turki, teman-teman kalau yang sudah pernah ke Turki mungkin boleh nanti membenarkan entah di kolom komentar atau naik boleh ya, sedikit sharing ya. Di Turki sana teman-teman yang sudah pernah ke Turki, ke Kapadokia, kemudian Konstantinopel, Istanbul, apapun lah pokoknya di Turki. Kalau teman-teman ke sana itu banyak selain Hagia Sophia. Gereja dulu biara-biara bekas gereja timur itu diubah sama mereka, entah ada yang jadi masjid, ada yang jadi museum. Itu hanya sekian persen, sekian kecil yang dikembalikan untuk menjadi gereja lagi. Ya, itulah karena mereka itu kan maunya, kalau mereka pun bertamu ke negara-negara Eropa, mereka juga maunya seenak jidat gitu. Iya, nah ini kalau teman-teman mau tahu, ya sorry ya muka saya pengen keluar mulu ya, habis sih lebih maha hadir Joseph daripada Allahnya mereka. Nih, teman-teman harus tahu salah satu bentuk lagi Islam itu tidak sama sekali menghargai kita, walaupun katanya mereka rahmatan lil alamin. Teman-teman Kristen jangan lupa sejarah. Saya ajak semua 900 orang pasang mata untuk melek sejarah, buka sejarah. Banyak gereja-gereja kita, situs-situs suci, makam para rasul, terutama Yohanes Pembaptis, itu dijadikan masjid Bani Umayyah tuh. Itu dijadikan masjid sama mereka. Jadi Masjid Bani Umayyah itu tempat di mana kepala dari Yohanes Pembaptis yang terpisah waktu Raja Herodes itu memerintahkan untuk memenggal karena putrinya meminta, itu dimakamkan bersama dengan tubuhnya, itu dijadikan masjid sama mereka. Kurang ajar nggak? Ya makanya saya bilang, apa urusannya Islam dengan kedamaian, sementara tempat-tempat suci kami kalian jadikan masjid, kalian jadikan tempat-tempat untuk menyembah ilah lain gitu kan. Oke. Teman-teman ada yang mau naik, mau bertanya, saya naikkan ya. Nih, sabar yang request, sabar, saya naikkan. Sabar ya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Terima kasih semuanya sudah support saya, sudah dukung saya. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf ya kalau masih ada ketidaksempurnaan. Selamat malam, Bang. Shalom. Ya, shalom cumi-cumi, selamat malam. Islam atau Kristen, bro? Ya, kita masih orang pedalaman, Bang. Belum ada agama. Oh, belum ada agama. Pedalaman di mana, Bang? Asal dari Kubu. Di mana tuh, Bang? Maaf, pulau apa tuh? Masuk pulau apa dia? Riau, Jambi, Bang. Oh, Riau Jambi. Oke, Bang. Salam kenal. Silakan, Bang. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau kutanya, Bang. Sebetulnya agama ini yang betulnya ya gimana, Bang? Soalnya saya selama ini saya belum pernah ikut agama siapapun. Mau Kristen, mau Islam. Terus saya mau masuk Islam tuh bingung. Masalahnya gini. Kadang ada orang yang bilang gitu, agamanya Islam itu yang betul. Ada juga yang bilang Kristen itu yang betul. Tapi awak bingung yang mana yang betulnya itu. Awak bertanya sama Abang gitu. Oke, saya bantu jawab ya berarti ya. Oke, begini. Itu aja teman-teman. Siap, terima kasih, Bang. Saya panggilnya Bang siapa nih? Cumi-cumi kah? Ya, cumi-cumi, Bang. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Jadi gini, Bang. Teman-teman semuanya perhatikan. Agama itu tidak menyelamatkan. Betul. Ya, jadi kalau misalkan mau yang mana yang benar, yang ini Islam yang benar, oke, semua boleh menganggap yang paling benar, Bang. Abang pun di sini kalau kita pakai logika sederhana, itu kan klaim, Bang. Klaim aja, Bang. Saya benar, abang benar, semua berhak klaim. Saya ganteng, abang juga ganteng. Ibu abang cantik itu klaim. Semua berhak klaim, teman-teman. Tapi perhatikan, apakah klaim itu teruji? Nah, kita namanya menguji klaim, itu ada pengujian secara sejarah, pengujian secara dalil, ya. Itu dua itu, Bang. Dimana klaim-klaim itu bisa dibuktikan melalui pengujian. Apakah sejarah kekristenan ini agama yang benar? Atau apakah secara sejarah Islam itu yang benar? Nih poin pertama dulu. Sejarah. Kenapa, Bang, secara sejarah? Karena begini, Bang. Kalau kebenaran hanya kita klaim, tapi kita tidak bisa membuktikan, artinya kan klaim kosong, kuah kosong, betul nggak? Ya. Nah, kalau seandainya Anda mengklaim Anda ganteng, tapi nggak ada buktinya, cuman klaim saja, itu namanya relatif. Karena yang menilai ganteng pun bisa jadi orangnya beda-beda, betul nggak? Sama seperti klaim kebenaran, Bang. Ya. Sudah, kalau saya pribadi, saya kan mantan Islam, Bang. Saya dari Islam, Bang. Iya. Saya dari Islam menjadi pengikut Kristus, 18 tahun. Dari lahir saya brojol, masih bayi, sampai saya sudah umur 18 tahun, lulus SMA, saya masih Islam. Iya. Di umur 18 tahun setelah lulus, baru saya ikut katekumen menjadi orang Kristen Katolik, dan perjalanannya sangat panjang. Artinya apa? Begini, Bang. Kalau kita mau menguji kebenaran, kita uji itu tadi dari sejarah dan dari dalil. Saya itu tipikal orang yang melihat dari sejarah. Kalau abang mau lihat Indonesia ini negara, abang kan lihat sejarah, betul nggak? Iya. Kita dijajah oleh Belanda, ada sejarahnya kan, betul kan? Ada sejarahnya. Jadi kalau dikatakan Indonesia negara, mana buktinya? Ada sejarah, betul? Ada negara yang dipimpin, dulunya negara ini ada kerajaan-kerajaan, ada kerajaan Aceh, kerajaan Kutai. Nah, itu sejarah, teman-teman. Nah, bagaimana kekristenan bisa dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran? Ada sejarahnya, Bang. Bagaimana sejarahnya, Bang? Dulu, ketika Yesus sebagai firman Allah datang ke dunia, ada orang yang sebagai saksi hidupnya, Bang.
Ya kan? Sama kayak saya, misalkan saya berkunjung ke rumah abang sekarang nih. Entah naik kapal, entah naik pesawat, entah naik motor. Kalau bisa, saya datang ke rumah abang. Pasti abang akan ingat saya. Joseph kemarin hari Senin tanggal. Pasti abang mengingat tanggalnya. Abang mengingat waktunya. Abang mengingat pakaian saya. Abang mengingat wajah saya. Sama seperti Tuhan Yesus. Waktu datang ke dunia, dia memiliki saksi mata. Saksi matanya bukan 1-2 orang, bang. Ribuan orang. Ya. Nah, apakah mereka bisa dikatakan sebagai saksi kunci, bisa dikatakan sebagai bukti? Bisa, bang. Kenapa? Zaman dulu belum ada foto dan video, bang, betul nggak? Belum ada HP, bang. Betul. Ya kan? Kalau ada HP, kita sekarang tinggal foto. Nih, buktinya saya foto ketemu Joseph, misal. Nih fotonya, ya. Atau buktinya saya foto sama Pak Prabowo, nih buktinya. Nah, kalau zaman dulu gimana caranya membuktikan Yesus itu betul-betul hadir, menyelamatkan manusia, dia wafat di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, dan seterusnya. Mana buktinya? Ya ini, bang, Alkitab. Bukan bukunya tapi, bang, bukan bukunya yang mau saya jadikan bukti, bang, tapi saksi hidupnya, bang. Nah sekarang gini, bang, saya tanya deh, bang, Alkitab, saya tanya simpel aja, saya nggak nanya tentang agama, saya tanya tentang logika sederhana. Saya tanya gini, bang, Alkitab kan ditulis sama para rasul, bang, para murid Yesus Kristus, betul ya? Teman-teman yang Kristen sepakat dan percaya. Ketika para rasul dan para murid menulis, bang, mereka semua nggak dapat duit. Mereka nggak dapat kekayaan. Mereka tidak mendapat apa-apa. Yang mereka dapatkan justru hinaan, justru cacian, justru matian. Bahkan tak jarang sebagian besar mereka yang menulis Alkitab ini, bang, mereka hukumannya nyawa, bang. Membayar dengan nyawa mereka ini. Cuman menuliskan kesaksian buat saya, buat kita semua orang Kristen. Supaya kita tahu juru selamat Mesias kita telah datang, telah hadir menyelamatkan kita semua. Nah sekarang, bang, pertanyaannya seperti ini. Dari yang tadi saya ceritakan, ada saksi mata mereka semuanya wafat, mati. Mereka matinya mati syahid, matinya di jalan Allah, bukan karena membela kekayaan, bukan karena membela harta dan jabatan. Sekarang bisa nggak, bang? Zaman sekarang nih, kita zaman sekarang. Abang disuruh ngebohong tentang saya nih. Misalkan abang jadi pengikutnya Joseph, abang ngebohong. Joseph itu Tuhan, Joseph itu menyelamatkan kita. Tapi bayarannya abang harus mati. Kira-kira ada nggak orang waras di muka bumi ini? Teman-teman perhatikan semua 900 orang. Ada nggak orang waras di muka bumi ini yang mau membela kebohongan sampai-sampai nyawa jadi bayarannya? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nah, pertanyaannya, kalau sudah terjawab karena nggak ada, ya kan? Ya kan? Dibayar duit aja belum tentu kalian mau, betul nggak, bang? Belum. Karena nyawa lebih berharga. Ya. Ya kan? Dibayar 10 juta, 20 juta, 1 miliar pun kamu nggak bakal mau karena nyawa nggak bisa dibeli, betul nggak, bang? Iya, betul. Ya kan? Apalagi pengikut Yesus. Jauh dibayar pun nggak ada, bang. Iya. Betul-betul nyawa. Nah, Betul. padahal gini, bang. Kebenaran itulah yang mereka dapatkan ketika Tuhan Yesus berkata gini, bang. Barang siapa percaya kepadaku dan bertahan sampai akhir kesudahan, mereka akan memperoleh mahkota kehidupan. Yang kita peroleh ini mahkota kehidupan, bang. Setelah kematian, setelah kita hidup di dunia, yang kita dapatkan mahkota kehidupan. Siapa yang nggak mau? Sekarang kalau misalkan abang pikirnya mungkin abang bisa jadi, itu mah cuma ngomong doang, saya juga bisa. Misalnya kayak gitu ya, saya juga bisa Ya. ngomong, Joseph, saya kasih kamu mahkota kehidupan. Nah, tapi tadi balik lagi. Di awal saya sudah bilang, kalau andai kata saya ngomong bohong, masa sih kamu sampai benar-benar rela mau mati betulan untuk membuktikan omongan saya? Kan nggak mungkin, bang, betul nggak? Betul. Gak mungkin sampai bela-belain cuman karena mau membuktikan kamu jadi kelinci percobaan. Siapa yang mau? Tapi karena mereka sudah menyaksikan Yesus menyelamatkan dan membangkitkan orang hidup, maka mereka percaya. Buktinya mana? Yohanes 11 ayat 25. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan, di situ ada saksi matanya orang Yahudi, perempuan Marta dan seterusnya. Mereka menyaksikan Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Maka Yesus menjadi bukti bahwa dirinya adalah Allah. Maka disitulah mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Kenapa, bang? Di Yohanes 11 ayat 25, Yesus itu berkata begini, bang. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Lalu di ayat ke-26, Yesus bertanya kepada perempuan yang mendengarkan dia. Jadi perempuan ini lagi minta tolong sama Yesus untuk menyembuhkan Lazarus, membangkitkan Lazarus. Padahal Lazarus sudah mati, bang. Tapi kata Yesus masih tertidur, tinggal dibangunkan. Artinya membangkitkan orang mati. Maka di ayat 27, Marta menjawab apa? Ya Tuhan, aku percaya kepada Engkau sebab Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Yesus berkata kepada Lazarus yang telah dikubur dalam kubur batu itu, dia bilang apa? Lazarus talitakum, bahasa Aramaik. Artinya apa? Bangunlah. Maka Lazarus bangkit dan orang-orang menjadi heran sebab apa yang diperbuat Yesus tidak pernah mereka temukan pada nabi-nabi dalam perjanjian lama, bang. Karena gini, bang, terakhir, bang, saya mau bilang begini. Islam akan bilang, oh nabi juga berbuat mukjizat, tapi tidak ada satupun, bang, nabi-nabi dalam Islam, kalau Islam percaya nabi, maupun Kristen dalam perjanjian lama, Abraham, Musa, Raja Daud, Salomo, tidak pernah ada yang bisa membangkitkan orang mati. Betul nggak, teman-teman? Karena dalam tradisi orang Yahudi, bahkan dalam Islam sendiri, dalilnya jelas, yang mampu menghidupkan itu dan mampu mematikan hanyalah Allah. Jadi ketika Yesus membangkitkan orang mati, dirinya sudah membuktikan adalah Allah itu sendiri.
Musa itu paling besar mukjizatnya apa? Membelah lautan, Bang. Laut Merah, membawa keluar dari orang Israel dari perbudakan, betul nggak teman-teman? Nggak sampai membangkitkan orang mati. Hanya Yesus yang menyelamatkan dan membuktikan dengan kuasanya begitu luar biasa ajaib membangkitkan orang mati. Kalau boleh nanya Bang, kalau Tuhan itu berapa ya Bang? Tuhan itu satu esa, Bang. Kita nggak, jadi gini, Bang. Kalau pertanyaannya Tuhan ada berapa, orang Kristen nggak lagi hitung-hitungan Tuhan, ya. Kita nggak lagi hitung-hitungan ada berapa Tuhan, 1, 2, 3, nggak. Kita membahas tentang Allah yang esa. Allah kami itu esa, Bang. Dalilnya jelas dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Sebentar ya, Yang saya aku mau bingung itu Bang, ya kan Islam juga ada dia punya Tuhan, Kristen juga ada dia punya Tuhan. Berarti Tuhan itu berarti ada dua gitu loh. Kenapa, Bang? Yang aku bingung itu maksudnya Bang, Islam juga dia punya Tuhan, Kristen juga dia punya Tuhan. Berarti Tuhan itu ada dua ya Bang? Yang betulnya itu Tuhan yang mana? itu hanya satu, Bang. Oke, silakan Abang lanjutkan narasinya, Bang. Bentar ya, saya sambil benerin ini. Saya jenggot saya mulai kemana-mana. Oke. Jika lanjut, Bang. Pertanyaan apa, Bang? Ya maaf Bang, soalnya saya kurang tahu, soalnya jarang ngikut agama itu, nggak tahu. Aku kan bertanya maksudnya biar aku Ya, nggak apa-apa. istilahnya ngikut di jalan yang terbaik Bang. Ya, paham saya. Paham. Jadi inti pertanyaannya, Tuhan mana yang benar gitu kan? Iya. Ya, sedangkan di Islam ada Tuhan. Mohon maaf lagi. Contoh, di Hindu ada Tuhan, di Buddha ada Tuhan. Di orang-orang yang tidak termasuk 5 agama yang diakui, 6 agama dan kepercayaan lokal diakui di negara kita juga ada Tuhan. Contoh ya. Nah, mana Tuhan yang benar? Nah, ingat, Bang, saya punya jawaban. Inilah hebatnya Alkitab, inilah hebatnya para rasul. Kami sudah menjawab. Nih, Bang, saya buka Alkitab dulu ya, Bang ya. Kita baca sama-sama. Jawabannya ini ngena banget, teman-teman. Oke. Ya. Jawabannya kena banget, teman-teman. Nih, 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6 untuk menjawab kenapa ada banyak Tuhan, kenapa ada banyak ilah. Nah, teman-teman lihat. 1 Korintus 8 perikopnya tentang persembahan berhala, Bang. Saya bacakan di ayat ke-5 sampai dengan 6. Saya bacakan. Kita baca bareng-bareng. Sebab sungguh pun apa ada yang disebut ilah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Bagi kita, ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Nah, ini maka di ayat 7 ini, Bang, kalau ada orang yang mengaku banyak Tuhan, banyak ilah, ini dibenarkan. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah. Memang benar, ada banyak ilah dan banyak Tuhan. Tapi Allah yang esa, yang sejati hanya satu, yaitu Bapa. Dan Tuhan yang benar hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Betul nggak? Terjawab dengan sederhana. Nah, kalau pertanyaannya gini, Bang. Pertanyaannya kenapa sekarang kalau Allah itu satu, Tuhan itu satu, kenapa ada banyak agama? Nah, jawabannya nggak usah jauh-jauh. Di ayat ke-7 berikutnya. Teman-teman perhatikan, kenapa ada banyak agama? Kenapa ada banyak orang yang menyembah Tuhan beda-beda? Tuhannya ini, A, B, C. Nah, ini baca ayat 7. Ayat 7. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Nah, jadi tidak semua orang mempunyai pengetahuan tentang Allah yang benar dan Tuhan yang benar, Bang. Makanya dikatakan nggak semuanya menerima. Kenapa, Bang, bisa kayak gini, Bang? Bang, Allah kita itu Allah yang baik. Kalau orang tua abang aja, mohon maaf kalau masih ada misalkan bapak ibu kita, misalkan bapak ibu saya mengasihi saya, pasti anaknya salah dibela, betul nggak? Diomelin tapi dibela, betul nggak, Bang? Nah, Allahnya orang Kristen lebih-lebih, Bang. Bahkan yang bukan anaknya, teman-teman perhatikan, yang bukan anaknya, artinya bukan orang yang percaya kepadanya, tetap dikasihi. Mau bukti? Nih, saya tunjukkan Allah itu begitu luar biasa meskipun kalian menyembah ilah dan Tuhan yang lain. Nah, ya kan? Misalkan abang ada pertanyaan, terus kalau misalkan orang itu tidak percaya Yesus, tidak percaya kepada Bapa, tidak percaya kepada Roh Kudus, kok bisa orang itu tetap hidup? Kok bisa orang itu tetap mendapatkan rezeki? Misalkan orang itu mendapatkan kekayaan. Nih, Alkitab menjawab, teman-teman. Nggak ribet kayak Islam. Kita baca dalam Matius 5 ayat 45 sampai 46. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Perhatikan, sebab Ia menerbitkan mataharinya, perhatikan kata-katanya, bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Itu Allah kami, Bang. Allah kami itu mengasihi. Mau kamu orang baik, mau orang benar, mau orang jahat ataupun orang tidak jahat, ya, kamu itu dikasihi. Artinya apa? Mau kamu percaya Yesus, tidak percaya Yesus, kamu dikasihi. Hanya saja keselamatanmu itu jadi sia-sia. Itu poinnya, Bang. Terakhir, Bang. Saya mau jawab, Bang. Apakah Allah kami
saking baiknya, mau kalian selamat, mau abang selamat, mau Muhammad selamat, mau semua Islam di dunia, mau orang-orang ateis semua selamat. Apakah Allah kami mau selamat? Mau menyelamatkan kalian semua? Iya. Kita buka dalam 1 Timotius terakhir bang. 1 Timotius 2 ayat yang ke... Bentar ya teman-teman ya. Bentar ya bang ya. Iya bang, ya nggak apa-apa bang, lanjut bang. Biar aku tahu juga bang. Nah ya, oke. Apakah Allah mau menyelamatkan kita semua? Kita baca. Mau menyelamatkan Muhammad, mau menyelamatkan Islam, mau menyelamatkan abang cumi-cumi, mau menyelamatkan orang-orang yang ada di pedalaman. Nih, Allah mau bang. 1 Timotius 2 ayat yang kelima, ayat yang 4 sampai kelima. Baca. Dari ayat 3 ya, sorry. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, jadi Allah itu bang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kenapa? Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu bang, itu Allah kami bang. Saya bisa buktikan kalau abang tanya sama orang Islam, sama orang-orang di luar sana yang percaya kepada Tuhan, apakah Tuhannya sama seperti kami? Jawabannya belum tentu. Betul nggak teman-teman? Kenapa? Karena Tuhan yang begitu peduli, sekalipun bukan sama pengikutnya, tetapi hanya karena ia adalah Allah yang penuh kasih, maka semua diselamatkan bang. Iya, saya dari Islam teman-teman. Tidak ada ayat pun dalam kitab saya yang katanya suci itu yang lama, itu membuktikan Allah atau Allah kami itu mau menghendaki kalian selamat. Bahkan ada dalilnya bang, di dalam iman saya yang lama bang. Mohon maaf ini ya, sebentar lagi, dikit lagi. Bahkan ada dalilnya di kepercayaan saya yang lama, Allah saya itu lebih menghendaki manusia itu berdosa daripada untuk selamat. Kalau abang nggak berdosa, Allah akan gantikan dengan umat yang berdosa. Justru Allah yang dulu saya sembah itu menghendaki supaya kita berdosa daripada kita kudus bang. Beda sama Allah yang sekarang yang sejati bang. Begitu bang. Aku mau tanya lagi bang. Silakan. Kenapa orang Islam selalu bilang Kristen itu adalah dia nggak punya Tuhan? Sementara aku dengar sama orang-orang juga sedekat tetangga, Kristen itu dulunya itu yang pertama ada agama. Lebih duluan Kristen daripada Islam. Betul. Jadi Tapi- pertanyaannya duluan mana gitu ya bang ya? Iya, Islamnya terus selalu menghina Kristen kalau kita makan babi gitu loh, katanya haram kan. Tapi awak dengar sama orang Kristen itu yang lebih ada agama. Oke. Itu pertanyaannya bang. Sudah. Iya, itu aja bang. Oke, saya jawab ya teman-teman ya. Iya. Memang agama paling datang belakangan itu suka ngeklaim. Masa datang belakangan ngakunya datang paling awal gitu kan, aneh bang. Iya, iya. Abang nih telat ya, kita telat masuk sekolah. Masa kita ngebohong? Bu, saya udah datang dari awal tadi. Apa nggak diketawain kita? Tapi gini bang, menariknya gini bang. Abang tadi nonton debat saya sama Uni Rifa nggak bang? Yang tadi perempuan tadi? Atau abang baru bergabung? Ada. Ada abang nonton. Nah 1100 orang perhatikan. Tadi kan Uni Rifa bilang katanya, ketika saya menampilkan dalil ayah Nabi Muhammad, kakek Nabi Muhammad itu bukan Salah Islam ya, itu, betul ya? Salah Tadi kan, itu aku dengar tadi. Dia malah kabur. iya katanya. Nah, dia katanya bilang katanya kakek Nabi Muhammad bukan Islam, betul ya? Dia Iya, bilang kayak gitu kan teman-teman. Malah kabur dia. Nah, ini. Nah, dengerin. Kata Ustadz Adi Hidayat, bahkan dari zaman Adam itu sudah Islam bang. Nih makanya Uni Rifa itu suka berantem sendiri sama ustadznya nih bang. Nih saya tampilkan data. Memang Uni Rifa itu kadang nggak sesuai, saya juga bingung ya. Nih teman-teman. Nih. Anda jangan salah ya melihatnya. Islam itu dari sejak zaman Nabi Adam itu sudah Islam sudah ada. Ya, karena agama cuma satu. Gak ada agama lain, karena ada cuma satu. Cuma Islam saja. Kata Ustadz Adi Hidayat bang, Adi Hidayat sorry. Katanya agama cuma satu, Islam aja. Tapi kata Uni Rifa, kakek Nabi bukan Islam. Terus yang benar Uni Rifa atau Ustadz Adi Hidayat teman-teman? Parah ini, ya kan? Nah makanya kita jawab nih bang, kita jawab bang. Tadi kan di awal saya udah bilang di awal. Kita boleh klaim bang, klaim paling tua, klaim paling benar, klaim paling cantik, klaim paling ganteng, klaim paling kaya, boleh. Saya orang terkaya di muka bumi, buktinya mana? Saya orang terganteng di muka bumi, buktinya mana? Tadi kan saya sudah bilang, boleh saja klaim, teman-teman. Orang gila di pinggir jalan juga suka ngeklaim, betul nggak? Makanya orang gila ngomongnya banyak.
Yang membedakan kita orang beriman dan waras dengan ODGJ, mohon maaf, yang mereka asal ceplos aja, ngomong nggak penting mereka omongin. Kita itu punya dalil, punya uji, punya bukti. Bukti saya paling kaya apa? Rumah saya di Pondok Indah, misal. Bukti saya paling ganteng apa? Saya jadi model sampul majalah, misal. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam beriman gimana, Bang? Tadi, Bang, di awal saya udah bilang, ada 2 pengujian. Paling tidak secara sejarah dan secara dalil. Loh, kalau secara sejarah, Bang, udah keok lah mereka. Islam aja lahir di abad ke-7. Islam lahir di abad ke-7, Bang. Kalau ada paling awal gimana, Bang? Ada abang baru lahir 2025. Tapi abang ngomong, aku sudah ada sebelum kamu ada, ibuku. Nah, abang langsung dimasukin rumah sakit jiwa, Bang. Sama kayak gitu, Bang. Artinya apa? Kalau Islam mengaku paling awal, seenggaknya ngomong yang benar lah, nipu yang benar lah. Secara sejarah aja udah nggak benar, Bang, udah bertentangan, Bang. Kayak tadi, Bang, Indonesia negara, sejarahnya apa? Sejarahnya kita merdeka di tahun 1945. 17 Agustus ada proklamasi, ada sejarahnya, ada gedung proklamasi, ada yang memproklamirkan, ada yang menjahit bendera, ada yang menyusun teks proklamasi, semua sejarahnya lengkap. Loh, ini Islam mengaku dari zaman Adam, mana sejarahnya? Ya kan? Seperti itu. Nah, tapi kalau secara sejarah, kalau misalkan Kristen pun datangnya setelah Yahudi. Kenapa? Bukan artinya kebenaran itu datang belakangan, teman-teman. Tidak seperti itu logikanya. Kebenaran itu sudah ada semenjak Allah sendiri mewahyukan. Bahkan teman-teman kalau pengen tahu, kalau kita buka dalam Kejadian 3 ayat 15. Nih, Bang, kalau saya buka dalil ya. Tadi kan kita udah ngomong pakai sejarah dan dalil. Nah, saya tambahkan dalil lagi, Bang. Dalam Kejadian 3 ayat 15, bahkan sudah pertama mula itu dikenal dengan proto-evangelium, Bang. Artinya Injil yang sebelum Injil, bahasa mudahnya, sudah ada kabar sukacita dari Tuhan duluan sebelum adanya orang Kristen yang mempercayai Injil, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Dalam kitab Kejadian, ini perjanjian lama, Bang. Ribuan tahun sebelum kedatangan Yesus, itu sudah dinubuatkan tentang kedatangan Yesus sendiri. Di ayat 15, Kejadian 3 ayat 15, ini yang dimaksud dengan proto-evangelium. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini berbicara tentang nubuatan kelahiran Yesus dari rahim seorang perempuan. Siapa yang lahir dari rahim seorang perempuan? Keturunan perempuan, tidak ada campur laki-laki. Dialah Yesus Kristus. Ini kejadian, Bang, ribuan tahun. Ya, sebelum Masehi ini sudah dinubuatkan. Artinya apa? Tentang kebenaran itu memang tolak ukurnya bukan kapan ada, tetapi maksudnya adalah kebenaran itu berkenaan tentang konsisten dan keberlanjutan, Bang. Gitu, Bang. Ya, kira-kira seperti itu jawaban dari saya. Mohon maaf kalau misalkan masih ada yang kurang dimengerti. Silakan, ada lagi pertanyaannya? Ya, Bang. Ya, sampai situlah pertanyaan saya, Bang. Karena saya belum ada apa-apa, soalnya agama ini belum saya ngikut. Soalnya kalau udah paham, saya nanti mana agama yang betulnya itu yang saya ikut, Bang. Nggak apa-apa, kita semua. Oh, abang dilaporin ya, Bang? Abang ada tulisan violation nggak? Violation? Kalau soal itu, Bang, belum ada, Bang. Soalnya saya nggak ada belajar soalnya. Saya jujur aja. Enggak. Maksud saya, di layar abang sekarang ada peringatan dari TikTok, ada nggak? Ada. Ada ya? Wah, Islam jangan, kalau ada orang yang mau menjadi pengikut Kristus, jangan langsung kalian ini dong, remove. Abangnya dilaporin nih, wah Islam. Abangnya dilaporin, teman-teman di report. Oh, kurang ajar Islam ini, emang nggak bisa ngeliat orang diselamatkan ini. Parah ini. Lagi proses penginjilan, lagi mau, Bang, maaf ya Bang ya, kena lapor Bang, kena report Islam Bang. Waduh. Islam ini memang mereka itu suka tukang report. Mereka itu kalau nggak setuju, mereka ada orang yang mau belajar, ada orang yang mau membuka. Betul ya? Jadi saya confirm dulu, Bang ada report gak? Soalnya di saya ada keterangan violation by guest. Padahal abang itu nggak ngapa-ngapain. Begini pun enggak dia. Cuman nampak wajahnya aja. Lebih mulia dia daripada Mr. M. Bukan Bang M ya, Mr. M yang beneran Mr. M. Demikian diskusi yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 6 mengatakan, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam kitab Yesaya kita membaca bagaimana kelahiran Yesus telah dinubuatkan dan bagaimana ia dipanggil. Namanya adalah Raja Damai. Ketika Yesus masuk dalam hati kita, maka tidak ada lagi ruang untuk ketakutan dan kekhawatiran. Bagaimanapun juga, ia adalah Raja Damai. Di kayu salib di Kalvari, ia telah menyelesaikan dengan menaklukkan kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kedamaian kita.
turun dari tahtanya sangat penting bagi kita untuk turun dari tahta kita dan tidak hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi membiarkan Ia memimpin seluruh hidup kita sebagai Tuhan dan Tuhan. Siapapun yang menerima sebagai Raja akan mengalami sukacita dan kedamaian sejati, karena Ia memiliki segalanya di dunia ini di tangannya. Ada saat ketika bangsa Israel menginginkan seorang raja yang bisa melihat yang mereka lihat. Nabi Samuel tahu bahwa hal ini salah dan berkata, "Bukankah Tuhan itu raja kalian?" Tuhan memberikan bangsa Israel apa yang mereka inginkan, dan Raja Saul memimpin bangsa itu menuju kejatuhan spiritual karena roh ketidaktaatan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian Tuhan memberikan bangsa Israel seorang raja yang berkenan di hatinya, Raja Daud. Ia memimpin bangsa itu sesuai dengan jalan Tuhan. Betapa lebih lagi Raja Yesus menuntun kita kepada ketaatan jika kita menyerahkan diri kita kepadanya dan melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Sudahkah kita mengalami Yesus sebagai Raja dan penasehat yang ajaib dalam kehidupan kita? Berapa kali Tuhan tidak bertanya kepada kita di dalam keadaan sulit? David, adakah hal yang mustahil bagiku? Jawaban kita haruslah tidak, Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang maha besar. Saya percaya bahwa segala sesuatu itu mengikuti bagimu. Tuhan telah memenuhi kita dengan kedamaian dan membuka jalan saat tiada jalan. Kita seringkali mengalami Tuhan sebagai penasehat kita, namun kita juga membutuhkan tuntunan Roh Kudus juga dalam membesarkan anak-anak kita. Tuhan adalah Bapa kita. Sebagai seorang Bapa, Ia memelihara keluarga kita dan seluruh anak-anaknya. Terima kasih, dan semoga video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya.